kau jangan kau sok lebih pintar dari orang Islam. Masalahnya memang nggak ada orang Islam yang lebih ngerti Al-Quran daripada Aku kasih saya. tahu sama kau, ya. Kau tuh orang munafik, ya. Munafik Kalau bagaimana? Masalahnya Diam dulu. tidak ada orang Diam Islam dulu, yang omonganku. lebih ngerti Al-Quran, lebih ngerti Diam ajaran Islam dulu. daripada Kau saya. dengarkan dulu omongan aku. Dengar dulu omongan aku. Loh, kamu Bagi- bilang katanya bahwasanya dengar dulu, jangan nanti kau bantah sok-sokan. omongan aku. Oke, sekarang kita buktikan Ya, kau gimana? Kau dengar dulu. Kalau ada Dengar ada dulu, orang dengar Islam dulu. ditanya tentang agama Islam, jawab pakai Dengar Quran, dulu. saya terjun dari Monas, Dengar yuk dulu. gimana? Kau dengar dulu. Oh, kalau Monas dengar kejauhan dulu. itu ada tower. Di situ ada tower. Kalau dengar. ada, Kau dengar. kalau Kau dengar ada dulu. orang Islam Aduh. yang ditanya agama Islam dijawab pakai Quran, kau- saya lompat kau dari dengar tower dulu. gimana? Kau dengar Ya. dulu. Kau ngerti bahasa gak? Kau ngerti bahasa gak? Kau dengar dulu omongan aku. Ya. Kau dengar dulu. Berat Nanti baru sekali kau ini bicara. saudara-saudara. Kau dengar dulu. Terima kasih Kak Ni. Ya gimana? Ya. Bagaimana kau mengkritik Islam sedangkan kau aja tidak hafal dengan Bible? Ya. Tidak apa, engkau nggak nyambung. Bagaimana Memang kau nggak hafal dengan Bible? kau kok? mengkritik Kau- Islam sedang kau tidak aja. hafal Bible? Ini logika Iya, dari mana ini kau saudara-saudara? aja Pantaslah kau aja kamu kemarin masih jadi berdebat orang aja. Islam karena Dengar dulu. logikamu logika seperti itu. Dengar dulu. Kau aja kemarin berdebat, aku lihat. Sama Kau siapa? Buka Google. Ya. Yang mana? Gitu. Kalau kau hafal Bible di luar kepala kau, gak perlu kau lihat HP. Oh, kami tidak hafal-hafal Kau Bible. jangan Kami mengkritik. disuruh membaca dan memahami dan melakukannya. Sedangkan Jangan kalian kau- tidak pernah kau aja disuruh nggak hafal-hafal Quran, malah suruh ngapalin Quran. Gitu. Malah Pakai- jadi pakai kau bilang- ajang lomba baca Pakai Quran. kau bilang hafalan. Nabi Muhammad Tuhan. Ya. Loh, memang Kau iya jangan gimana? memframing kau. Ya. Bagaimana dengan Kau tahu nggak? pengakuan? Bagaimana dengan dengar pengakuan dulu. ustadz-ustadzmu yang Kau mengakui dengar Muhammad nggak? itu Rob? Dengar dulu. Kau tahu nggak? Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Itu artinya. Mau Kau tahu nangis nggak? suaranya Kau gemetaran. jangan kau lupa-lupa, Nampaknya dia sudah gemetar, kau. saudara-saudara. Jangan main-main kau sama agama kau. Ya. Loh, yang mengatakan bahwasanya Muhammad itu Rob adalah ulama dan ustadz-ustadz kalian. Mana ada dia Cuman, Ustaz? mau dengar? Kau aja ngomong dia Ustaz. Oke, baik, Dia jangan aku Ustaz kok. Kuputarkan. Sabar ya, sabar. Gak usah kau putar-putar, aku dengar kemarin kok. Loh, Dia ini ngaku biar kau Ustaz ingat bilang dia Ustaz. lagi, saudara. Nih, lihat ya. Nih, apakah Yusuf PI mengakui bahwasanya Muhammad itu Rob? Dengar ya, nih. Apakah Muhammad itu Nggak bisa usah kau disebut putar-putar, sebagai aku Rob? dengar. Aku jawab iya, dia adalah Rob. Pertanyaan saya zaman itu dia adalah Rob. Nah, dia adalah Robnya orang Islam pada zaman itu. Nah, sekarang kita tanya lagi. Bagaimana kau pernyataan dengar. Rashid? Apakah Muhammad itu Rob? Nah, kita lihat ya. Kita lihat. Bagaimana pernyataan Rashid? Dengar, nih. Agama apakah yang Robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Kau dengar dulu. Ya. Jadi Robmu itu adalah mayat. Kau dengar dulu omongan aku. Lu, Rob kalian itu sudah bantah mayat, sudah aku terbukti. bantah omongan kau. Aku Bagaimana? bantah omongan kau. Aku bantah omongan kau. Oh, silakan. Ya. Aku nggak percaya dengan ustadz itu. Yang aku percaya itu ustadz yang ulama besar kayak Ustadz Abdul Somad, ya. Adi Hidayat. Kau nggak usah. Jadi Dengar-dengar jadi sama- kalian sama tidak kayak berseru-seru setan kepada Muhammad. Muhammad itu utusan Iya, Allah. kenapa sudah tahu Muhammad itu hanyalah manusia, bahkan dia kena sihir, tapi kenapa Siapa kalian yang- berseru-seru padanya? Kau ini bodoh kali ya. Loh, kok bodoh kali? Dia itu- Kalian kenapa berseru-seru kepada orang yang sudah meninggal waktu hidup kena sihir? Siapa yang kena sihir? Muhammad lah. Yo, kan kau kan nggak tahu kan? Berarti kamu tidak tahu Muhammad tidak kena Yang sihir. menyihir siapa? Yang menyihir siapa? Aku tanya sama kau. Tadi katanya tadi katanya Yang mana menyihir kena siapa? sihir? Yang menyihir itu Bani Israel ya. Nasrani. Disalahin orang Wahyudi lagi. Kau, Muhammad yang kena sihir yang disalahin Wahyudi gimana sih? Kau jangan memframing Nabi Kok Muhammad itu memframing, Tuhan. bro? Sekarang Kau kamu sudah ngomong mengakui agama bahwa kau. Muhammad kena sihir. Jancuk kau main-main sama agama kau. Ngamuk lagi dia, saudara-saudara. Bukan ngamuk. Lu Muhammad kena sihir nggak? Kau jangan main-main. Ditanya Aku bilang, Muhammad kena jangan sihir kau- nggak? Muhammad kena sihir Aku nggak? tanya kemarin kau memframing ya. Kau bilang Saya Muhammad tanya itu dulu, Tuhan. Muhammad kena sihir atau Yang tidak? menguatkan Tuhan ya. Coba kau sebutkan di mana Duh, itu. ditanya Di Bible. Muhammad kena sihir atau tidak, kau meninggal. Kau sebutkan Bible. Muhammad kena Sebutkan sihir di atau Bible tidak? kau itu. Kau sebutkan di Bible kau tuh. Kupikir kau tadi Ada berilmu, kau perkataan Yesus itu naikkan saya, mengatakan naikkan Tuhan. saya, naikkan saya. Kau inbox banyak Kau sekali, jawab naikkan saya, pertanyaan naikkan aku. saya. Ternyata Kau sampai jawab sini pertanyaan cuma aku. begini. Sebutkan Oke lah, Bible mana. mau anu dulu, Bible makan mana yang anu dulu, mengatakan. makan lontong sayur. Sebutkan Bible Besok mana kau yang puasa, mengatakan. makan lontong sayur dulu. Aduh, berat sekali saudara-saudara ya.
Padahal dia itu tadi inbox saya. Dia bilang begini, naikkan saya, naikkan saya, naikkan saya. Sampai banyak sekali. Ini orang ada apa? Ini kok inbox sebanyak ini? Ternyata setelah dinaikkan hanya mempertontonkan kejang-kejang. Sudah. Tidak boleh begitu ya. Tidak boleh begitu. Yuk. Oke. Kita kasih naik ada Elang Jawa. Elang Jawa. Ya, selamat pagi Elang Jawa. Elang Jawa, selamat pagi. Elang Jawa. Oke, ini Elang Jawa ini dia berapa kali-kali naik. Sebentar, saya blokir saja ini orang ya. Sebentar. Karena dia ini berkali-kali naik, tapi dia tidak pernah ngomong. Tidak pernah ngomong. Kamu berapa kali naik, kamu gak pernah ngomong. Sudah berapa kali kamu saya naikkan, kamu naik diam-diam saja. Jadi kamu saya blokir saja. Setelah kau saya blokir, kau nanti pusing. Waduh, gimana caranya saya nontonnya di TV ini? Waduh, berat ini. Jadi kalau naik, itu ngomong gitu loh. Bicara gitu ya. Ngomong bicara seperti itu. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Kita kasih naik ada Al. Semoga saya dapat muslim yang berkualitas ya teman-teman ya. Kenapa muslim yang datang ke sini kok kayak macam kena bentur begitu ya? Makanya sudah saya bilang kurang-kurangin membenturkan kepala. Silakan Al. Nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Ya. Selamat pagi Bang Edis. Selamat pagi Bang Al. Kalau kayak gini kan enak kita diskusi. Jangan datang-datang marah-marah kesetanan nih. Kan biasa kan Islam Kristen berinteraksi, tanya jawab, bahkan debat. Selama itu masih sehat, tidak menghujat, tidak maki-maki, kan bagus-bagus saja, betul? Betul. Kita santai-santai. Betul. Nah masalahnya begini Bang. Masalahnya begini. Kenapa sih setiap perdebatan, setiap diskusi antara Islam dan Kristen, kenapa Al-Quran tidak ada gunanya bagi orang Islam untuk menjelaskan agama Islam? Kalau Al-Quran sudah tidak ada gunanya, sebaiknya Al-Quran ya jangan lagi dikatakan kitab suci orang Islam. Kitab suci orang Islam harusnya diganti menjadi hadis, nggak boleh Al-Quran. Soalnya setiap ditanya agama Islam, jawabnya pakai kitab di luar Al-Quran. Begitu. Gimana Bang? Setuju? Ya. Silakan. Oke, setuju. Kalau saya sistem damai, santai, yang namanya diskusi itu kan tukar pendapat, itu kan wajar ya kan. Yang mana yang betul, mana yang salah gitu. Jadi kalau kami umat Islam itu musuh kami itu bukan umat Kristen, bukan Bang. Tapi musuhnya kami itu, musuh nyata kami itu dalam Al-Quran itu iblis laknatullah, bukan umat Kristen. Yang namanya manusia itu kan saling menghargai, saling menghormati, maupun di agama apa maupun kayak gimana pun, yang penting kita saling menghargai, itu aja. Baik. Jadi Sekarang begini Bang. Kalau perkataan Allah sama perkataan iblis itu selalu bertolak belakang, betul? Betul. Nah, kalau perkataan Allah, kitab yang menjelaskan, kitab yang sempurna, yang memberi petunjuk, Al-Quran apa hadis? Al-Quran Bang, bukan hadis. Al-Quran. Oke ya, pegang ya. Oke, sekarang Anda saya tanya nih tentang agama Islam. Siap Anda menjawab dengan Al-Quran? Ya, boleh silakan. Siap. Tapi jujur aja Bang, saya tidak sepenuhnya hafal Al-Quran dari juz 1 sampai 30. Baik. Sekarang gitu gini, kan, nggak Bang, apa-apa, nggak perlu hafal. Gini, Abang sholat nggak? Ya. Sholat nggak? Waduh, tiba-tiba sinyal macet. Bentar, nge-lag. Memang mereka ini kalau sudah lari ke Quran, tiba-tiba macet, takut ketahuan agamanya. Aduh. Oke lah Bang, coba nanti perbaiki dulu. Gimana, masih siap? Masih bisa diskusi? Bisa Bang. Oke, sorry, jaringan saya nge-lag. Sorry. Tiba-tiba. Bang, Abang sholat? Ya. Dia sholat Bang. Waktu sholat baca Al-Fatihah? Iya, benar. Ya, di mana dalam Al-Quran kalau sholat suruh baca Al-Fatihah? Di mana dalam Al-Quran, dalam Al-Quran sholat itu harus baca Al-Fatihah. Ya. Di dalam Al-Quran itu tidak ada menjelaskan bacaan sholat dalam Al-Fatihah. Karena Abang tahu kan artinya surah Al-Fatihah, tahu kan? Iya, di dalam Al-Quran tidak ada kalau sholat harus baca Al-Fatihah. Adanya di mana?
Tapi abang tahu kan? Tapi Enggak, adanya di mana itu abang kalau tahu sholat kan? harus baca Al-Fatihah, adanya di mana? Apa? Kalau sholat harus baca Al-Fatihah itu Ya. dapat dari mana itu? Siapa yang ngasih tahu itu? Ada 4 mazhab berpendapat. Imam Kan, Syafi'i, makanya saya Imam bilang Malik. berarti Al-Quran tidak Sesuai berarti dengan- Al-Quran tidak menjelaskan, betul? Iya, Al-Quran tidak ada menjelaskan wajib. Tidak tapi ada, di dalam- barusan di tadi dalam Anda bilang Al-Quran wajib kitab penjelas. Al-Fatihah. Berarti Karena Al-Quran Al-Fatihah adalah itu kitab dalam penjelas yang susunan. tidak mampu menjelaskan apa-apa, betul? Di dalam Al-Quran telah disusukan para sahabat Nabi. Itu surat yang pertama itu Al-Fatihah. Yang Habis saya itu baru tanya, Al-Baqarah. kalau sholat harus Wajib. baca Al-Fatihah, di mana dalilnya? Iya. Dalilnya. Iya, karena dalilnya dalam surah Berat. Oke lah bang, kita kasih dulu naik dulu muslim yang lain ya. Kayak begini nih saudara-saudara. Udah saya bilang, kalau ada orang Islam ditanya tentang agama Islam, dia jawab pakai Quran, maka saya dengar ya, dengar. Muslim naik ke sini, nanti saya ajak diskusi. Oke? Karena sehubungan saya sangat mengerti agama Islam, sehubungan saya sangat mengerti Al-Quran, saya akan pastikan kalau kalian naik ke sini, saya tanya agama Islam, pasti kitab suci kalian Al-Quran tidak akan ada gunanya bagi kamu yang naik ke sini. Ayo silakan. Ini challenge ini saya sudah tidak tahu lagi nih, sudah lama sekali ini ya. Sampai hari ini belum ketahuan rimbanya. Yuk, sambil menunggu Jumatan, yuk. Ya. Selamat siang. Selamat siang Medi, nyalakan kamera dulu Bang Medi. Sebentar. Oke, Ya, bentar. silakan Bang Medi. Ya, Bang Medi. Oke, Saya tanya dulu, Bang. Bentar, Kenapa sih? Anda kan ngerti. Anda bilang tadi ngerti Al-Quran. Tarik napas lu. Tarik napas. Tarik napas. Anda kalau baca argumen Anda, Tarik tadi napas, bilang Anda turunkan ngerti napas. Al-Quran. Tunggu Tarik sebentar. napas, turunkan Anda napas. Saya dengar mengerti sekali Al-Quran. Gimana? Benar ya? Anda tadi berargumen mengerti sekali Al-Quran. Oh, jelas sekali. Nah, Tidak ada orang Islam yang lebih ngerti daripada saya. Anda hafal Al-Quran? Apa? Anda hafal Al-Quran? Buat apa sih hafal-hafalin? Anda bisa baca Al-Quran? Artinya yang saya perlu, ngapain Arabnya? Makanya saya bilang kenapa kalian tidak pernah ngerti isi Al-Quran, karena kalian cuma ngapal-ngapalin dan baca-baca huruf Arabnya, sementara artinya kalian tiada mengerti dan tiada memahaminya gitu. Oke, sekarang Udah, saya sekarang tanya. gini aja, jangan kemana-mana gini. Tunggu sebentar. Gak usah Ini bahas saya yang mau tinggi-tinggi lah, udah Nah, capek saya bahas yang dalam gini aja, gini, dengerin. Begini Nah, Medi, saya tanya. Medi kamu mau diskusi dengan baik? Oke. Begini Medi, Gini. pegang omongan saya, dengar, pegang omongan saya nih, pegang omongan saya. Kalau kamu saya tanya tentang agama Islam, kalau Al-Quran berguna bagi kamu, saya lompat dari Monas, gimana? Siap? Gini ya. Wah, gak berani, udah saya bilang Al-Quran gak ada gunanya bagi kamu. Kita tanya jawab. Ayo, Kita berani? Oke. Berani Oke, nggak? kita tanya jawab. Berani saya bertanya juga. Dengar, ketika saya tanya kamu tentang agama Islam, hal-hal yang fundamental dalam agama Islam, kalau sampai kamu buka Quranmu untuk menjelaskan, saya terjun dari Monas. Siap? Berani? Begini makanya Pak. Anda kan Takut. paham. Sudah saya bilang Quranmu itu bagi kamu gak ada gunanya. Ganti kitab sucimu itu bukan Al-Quran, kitab sucimu itu hadis Bukhari. Sudah saya bilang, kitab sucimu itu hadis Bukhari, hadis Muslim, Tirmizi, kemudian kitab kuning, kitab karangan Syekh ini, mazhab ini, nah itu kitab sucimu itu tuh. Anda ngerti Al-Quran, saya aja yang agama Islam masih belajar. Sekarang mau saya buktikan nggak bahwa Al-Quran tidak ada gunanya bagi kamu dalam menjelaskan agama Islam? Oke, Anda kan mengerti kan? Anda kan mengerti Al-Quran Oke lah, baiklah ya, kau di bawah saja kalau begitu. Anda Nah, itu putar-putar sebentar. saja gimana? Sederhana loh, challenge dari saya itu sederhana. Kamu kan bilang bahwasanya Quran itu kitab yang lengkap, sempurna, menjelaskan, memberi petunjuk. Nah itu saya tagih tuh, saya tagih omongan kamu itu. Bahwa Quran menjelaskan sempurna itu saya tagih, yuk naik ke sini. Ayo. Ya. Kalau memang betul bahwasanya kitab Al-Quran itu seperti yang kau katakan, terbukti, maka saya siap terjun dari Monas. Bukan begitu, Pak Rahman? Silakan. Apa Siap ya? pertanyaannya? Siap? Siap. Baik, Siap. saya tanya hal yang paling dasar sekali. Dasar dan paling fundamental. Siap? Silakan. Baik. Kalau naik haji, saya lihat orang Islam naik hajinya ke Mekah. Ya. Ke kota Mekah. Siap. Tunjuk di dalam Quran, naik haji itu suruhnya ke Mekah, di mana?
naik haji ke Mekah, Ya, di mana dalilnya naik haji ke Mekah dalam Quran? ke Baitullah. Baitullah itu di mana? Baitullah menurut Al-Quran di Baka. Bakam, Mekah. Baka diedit jadi Mekah. Baka diedit jadi Mekah. Ini makanya saya bilang, oke, di Quran mana Baka itu adalah Mekah? Baka itu nama dulu. Mana? Dalilnya mana? Di Bakkata Mubarakan artinya. Ya, mana Baka itu Mekah mana? tempat Coba yang ayatnya. diberkati. Di Bakkata Mubarakan artinya Mekah, tempat yang diberkahi oleh Ayatnya Allah. mana? Mana ayatnya mana? Ayatnya. Coba ayatnya bahwa Baka itu adalah Mekah mana? Iya, yang diberkahi. Ditanya Baka itu Mekah di mana ayatnya? Baka itulah Mekah. Ngarang bebas. Kenapa ngarambe? Baka dirubah jadi Mekah. Rubah terus. Edit terus. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya, disuruh naik haji ke Baka atau ke Mekah? ke Mekah. Mana ayatnya? Walillahi ala nasi julbaiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi itu kan Baitullah, disuruh ke Baitullah. Iya, disuruh naik haji ke Baka, betul. Ke Baitullah. Iya, ke Baitullah. Baitullah itu di Baka kan? Ya, di Mekah. Nah, kenapa Baka kalian edit, kalian rubah jadi Mekah? Yang edit kan penguasa di sana. Udah diakui pengedit. Udah diakui diedit. Sudah diakui? Iya, nama negara. Nyece sudah diakui diedit. Jadi, siapa yang merubah Baka jadi Mekah? Itu tetap Baka itu sebagai nama. Ditanya sebentar. Orang Islam kalau ditanya kemana naik haji wahai Muslim, dia jawab Mekah. Padahal nggak ada naik haji ke Mekah. Naik haji itu ke Baitullah dan Baitullah itu di Baka, bukan di Mekah. Nah, haji itu Edis, haji itu bukan hanya di Mekah saudaraku, juga di Madinah. Yang menjadi Oke, di mana dalilnya suruh naik haji ke Madinah mana? Naik haji ke Madinah mana dalilnya? Sudah saya bilang kalau sempat buka Al-Quran saya terjun dari Monas. Di Quran disuruh naik haji ke Baitullah. Baitullah di mana? Di Baka. Kalian rubah Baka jadi Mekah. Nabi yang akan datang menurut Isa siapa namanya? Ahmad. Kalian rubah jadi Muhammad. Buka surah An-Nisa ayat 59. Apa yang tidak kalian rubah? An-Nisa 59. Dasar kalian ini yang merubah-rubah, tapi kalian tuduhkan bahwa kami merubah-rubah. Buka An-Nisa 59. Tukang Hadis. edit kalian ini, sungguh kalian ini sangat orang-orang yang tukang edit. An-Nisa 59. Oke, saya bukakan An-Nisa 59. Ya. Saya bukakan. Sabar ya. An-Nisa 59 kita jelaskan, kita baca dulu artinya ya. Di sini tertulis, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah sekarang, kalau Rasul, ada pendapat Rasul, itu ada dalam Quran tidak? Jadi Al-Quran tidak ada gunanya, betul kan? Ada enggak? Betul, saudara. Makanya saya bilang mustahil orang Islam jawab pakai Qurannya. Terbukti kan? Sudah terbukti? Sudah terbukti kan? Sudah terbukti bahwa Al-Quran tidak ada gunanya, betul? Allah dan Rasulnya, taatilah Allah dan Rasulnya dan pemimpin Iya, di antara nggak apa-apa. kalian. Apa taati mau? Berarti Al-Quran nggak dipakai, betul? Ada kan Rasulnya di situ? Nggak, Al-Quran tidak dipakai berarti? Dari Quran, ini kan bukan ayat Quran juga. Sebentar saya tanya, apakah Al-Quran dipakai? Apakah surah An-Nisa 59 bukan Al-Quran? Al-Quran. Apakah di situ tidak ada perintah untuk mentaat kepada Rasul? Ada. Oke, Jadi kalau sekarang Rasul taat sama Quran nggak? Kalau hadis itu sebentar. Al-Quran, Rasul taat sama Quran nggak? Iya. Oke, menurut Al-Quran kemana disuruh naik haji? Ke Mekah. Apa? Ke Baitullah. Ke Baitullah. Ke Baitullah. Baitullah di mana menurut Quran? Di Bakkata Mubarak. Di Baka. Di Baka kan? Ya. Kenapa kalian rubah jadi Mekah? Siapa yang rubah? Dah, kau tidur di bawah, tidur. Siapa yang rubah? Aduh, berat saudara-saudara.
Di dalam Al-Quran itu disuruh naik haji ke Baitullah. Baitullah ada di mana? Menurut Al-Quran Baitullah itu di Bakkah. Bakkah. Kok kau bilang Mekah? Gimana sih udah dibilang Bakkah? Masih juga bilang Mekah. Oke, kita kasih naik ada. Sebentar ya, kita kasih ada. Sabar dulu. Kita lihat ya, ada banyak ini yang mau naik. Sebentar. Ini ada berapa orang? Ada 31 orang. Coba kita kasih naik Arifandi. Ya teman-teman ya, ada 6.400 orang yang menonton. Teman-teman ya, tolong yang muslim yang menonton berikan performa terbaik kalian. Ini ada 6.000 orang menyaksikan ini. Tolong ya, jangan kalian buat malu agama Islam ya. Jangan kalian buat malu. Kalau kalian tidak punya ilmu, lebihlah baik kalian itu duduk di bawah ya. Yang berilmu-ilmu saja yang naik sini. Ya. Swag boy, silakan nyalakan kamera, bro. Halo? Aku mau nanya. Sebentar, Swag boy, Anda muslim? Aku muslim. Ya, silakan nyalakan kamera Anda, silakan. Tidak perlu. Baik. Anda juga tidak Kamu perlu naik kenapa di sini. menyembah? Anda tidak perlu naik di sini. Oke, kita kasih naik ada Amir Sochi. Selamat pagi Amir Sochi. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, silakan nyalakan kamera Amir Sochi. Kalau mau diskusi dengan baik, silakan. Nyalakan kamera. Banggalah kamu dengan Islammu dan bawalah ilmu. Ayo silakan. Amir Sochi. Oke, sudah malu jadi orang Islam, saya turunkan di bawah ya. Kalau sudah malu jadi orang Islam, di bawah saja. Teman-teman, tolong ya, saya masih menunggu-nunggu. Adakah orang Islam yang masih bangga dengan Islamnya? Ya, karena kamu naik ke sini, kamu sudah grogi, takut, bingung mau ngomong apa. Ya, kalau kamu ragu-ragu, boleh didampingi Ustadz ya. Yuk. Yang baiklah diskusi yuk. Bawa dalilmu, ya kan? Atau setidak-tidaknya kamu jadi manusia lah, punya sopan santun sedikit gitu. Ya. Oke, Hanafi, silakan nyalakan kamera. Hanafi. Ya. Bang Hanafi muslim, Bang? Ya, muslim. Alhamdulillah muslim. Muslim. Oke. Baik, siap berdiskusi dengan baik? Siap. Oke. Coba agak geser sedikit ke sini, Bang. Abang kayaknya sudah malu-malu jadi orang Islam juga. Ya. Kasih tahu kalau sudah malu jadi orang Islam, bilang saya sudah malu jadi orang Islam, Bang. Gitu. Gimana? Gimana? Masih bangga dengan jadi orang Islam? Oh, bangga sangat, Bang. Bangga. Alhamdulillah. Oke, baik, Bang. Jadi begini, Bang ya. Begini, Bang. Saya ini kan orang Kristen. Ya. Tapi saya ini setelah mempelajari agama Islam, saya simpulkan, Bang. Saya menyimpulkan bahwa Abang kemana nih mukamu, Bang? Ya, saya simpulkan bahwa Al-Quran itu sebenarnya bukan kitab sucimu. Kitab sucimu bukan Al-Quran. Kitab sucimu itu adalah Sahih Muslim, Sahih Bukhari yang dipalsu-palsukan oleh banyak orang Islam juga. Percaya? Enggak percaya. Bisa kita tes? Bisa? Oke, baik. Bang, Abang sunat? Sunat? Oke, silakan Bang. Di Quran mana disuruhkan Anda itu sunat? Silakan. Silakan. Meninggal dunia. Pasti Anda tidak akan membuka Al-Quran. Nah, kabur kan? Kabur. Kita bahasnya yang ringan-ringan aja. Soalnya kalau berat-berat mereka nggak sanggup. Nggak sanggup mereka ya. Oke, kita kasih naik ada Harahap Setia Parholong. Harahap Setia Parholong. Ya, selamat pagi Harahap Setia. Harahap. Selamat pagi kembali ya. Assalamualaikum. Jangan bilang assalamualaikum, Bang. Nanti Anda murtad dari Islam ini. Salam, assalamualaikum. Kecuali aku bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu, Anda tidak tahu ajaran Islam ini berarti. Bang, Abang tidak tahu ajaran Islam berarti, Bang. Di dalam hadis dikatakan, janganlah kamu memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi maupun Nasrani. Bahkan jika kamu bertemu dengan mereka di jalan, persempitlah jalan mereka. tunggu dulu. Tuh, Anda jadi Islam. Pantesan Anda masih percaya sama Islam, orang Anda nggak tahu itu. Sebelum orang bertanya, aku bertanya dulu. Sebentar, betul tidak hadisnya itu tadi?
Tunggu dulu, sebelum abang bertanya, aku bertanya dulu. Ya, silakan. Abang agamanya apa? Saya Kristen, Bang. Kristen. Kristen. Kenapa abang Kristen? Karena saya setelah membaca Bible, saya tahu bahwa Yesus itu adalah kebenaran, jalan dan keselamatan dan hidup. Makanya saya jadi pengikut Yesus. Pengikut Jadi menurut Yesus artinya Kristen. Saya tidak mungkin jadi pengikut orang dalam kuburan seperti Anda. Abang, tunggu. Jangan kayak gitu. Bang, abang bisa duduk istilahnya nggak? Abang bisa duduk. Mengandut agama Kristen. Sebentar, Bang, abang bisa duduk. Menurut apa? Menurut Nah, duduk itu kan Menurut bagus, apa? Bang. Memang orang Islam nih kalau abang ngomong, jadi Kristen itu menurut tunjukkanlah adab kalian itu loh. Aduh, makanya kan ajaran kalian ini kan datang dari Arab, ya kan? Datang dari orang-orang Quraisy yang katanya masa orang jahiliyah kan? Makanya saya kasih kalian adab. Nih, saya ajari kalian adab. Oh, gimana? Memang dari orang jahiliyah Arab ini memang seperti ini, saudara-saudara. Oke, silakan. abang menganut agama Kristen berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang telah saya pelajari, apa yang saya teliti dan saya dapati dalam Injil. Oh gitu. Berarti abang mengatakan di sini judulnya orang Kristen bertanya tidak akan Muslim menjawab dengan Coba Al-Quran. baca lagi yang benar, Bang. Baca gini, Bang. Mentang-mentang Muhammad buta huruf, jangan kamu ikut-ikutan buta huruf. Baca yang benar, yuk. Bukan soal itu. Malas aku baca sebenarnya. Baca dulu, Bang. Muhammad buta huruf nggak? Saya tanya dulu. Sebentar, Bang. Muhammad buta huruf nggak? Itu buta huruf. Buta Enggak, huruf. buta Jangan huruf. ikut-ikutan buta huruf juga. Ayo baca yang benar. Ayo baca yang benar. Ini bang. Enggak, baca yang benar. Agama Baca yang itu benar. adalah kepercayaan. Bang, baca dulu yang benar ya. Baca yang benar. Baca yang benar. Dulu, aku ngomong. Iya, Baca yang benar. Rabun. Rabu. Saya bacain ya. Mau saya bacain? Nah, Hai, Kristen bertanya, mustahil Islam menjawab pakai Qur'annya. iya. Itulah Iya, maksud berarti saya. Al-Quran tidak berguna untuk menjelaskan agama Islam. Nah, kan. Sekarang saya berguna nggak Al-Quran untuk menjelaskan agama Islam? Berguna untuk Mau aku. kita tes. Tunggu dulu. Lu Aku tanya sekarang. takut. Mau kita tes? Abang percaya. Lu Abang percaya kita nggak Injil. mau saya tes nggak bahwa Al-Quran berguna untuk menjelaskan agama Islam? Abang percaya kita Injil. Percaya kita Injil, abang. Percaya? Nah, percaya sama dengan halnya dengan aku. Bohong, Aku kamu percaya bohong. itu. Kamu bohong. Kamu tidak percaya Al-Quran. Mau buktinya? Nah, kalau aku tidak percaya agamaku, tidak percaya kitabku, tidak mungkin aku Ya anut karena agama kamu agama cuman KTP saja. Mau saya buktikan? itu Mau saya menurut buktikan nggak? Anda. Itu menurut Anda. Iya, makanya mau saya buktikan nggak? Karena gini. Oke, baik. banyak Itu di bawah saja. ilmu Anda berbelit-belit mau dibuktikan nggak? Mau dibuktikan nggak? Tapi Anda ketakutan. Aduh, saudara ya. Teman-teman, begini loh. Anda boleh mengatakan ABCD, ya. Tapi bisa nggak itu dibuktikan gitu loh? Ketika Anda mengatakan percaya Al-Quran, saya pastikan itu adalah bohong yang nyata. Bohong yang nyata nih. Makanya dalam sebuah diskusi, kalau ada debat atau diskusi antara Islam dan Kristen, orang Islam bertanya, Kristen jawab pakai Bible. Dijawab pakai Bible. Nah, kalau Islam ditanya, nggak dipakai Qurannya. Mau bukti? Ayo naik ke sini. Ayo, saya kasih kesempatan. Apakah saya itu bohong atau mengada-ngada? Ayo, silakan, saya kasih kesempatan. Naik. Oke, selamat siang, Pak Metra Afandi. Metra Afandi, silakan. Nyalakan kamera. Terima kasih teman-teman gift-nya ya. Terima kasih teman-teman yang support saya lewat gift ya. Terima kasih. Ya, Metra Afandi, silakan nyalakan kamera Anda. Oke, tunggu sebentar abangku. Ya, silakan, Bang. Ya, sambil kalian menunggu nih Jumatan ya. Ayo tunjukkan. Nih, udah 6.200 orang. Tolong jangan bikin tambah malu orang Islam yang lain, ya. Kenapa ini gelap? Metra? Halo? Apa? Ya. Oke, baiklah ya. Baiklah, Anda anu dulu beli sinyal yang buatan Indonesia, jangan beli sinyal yang buatan Arab. Oke, kita kasih naik ada Fatur Rozi. Sinyal saja Anda masih macet-macet. Ya, Fatur Rozi. Silakan nyalakan kamera Anda. Mari diskusi dengan baik. Silakan. Fatur Rozi.
Apakah Anda di sana atau Anda sudah berubah menjadi batu yang warnanya hitam? Oke, baik. Nampaknya dia sudah berubah menjadi batu berwarna hitam. Kita lemparkan dia ke tungku. Teman-teman, sekali lagi ya teman-teman ya. Kalau kalian kesini naik, tidak punya ilmu, gugup, grogi, boleh didampingi setidak-tidaknya 4 orang ustadz yang jenggotnya panjang, ya kan? Yang bila perlu yang dahinya itu ada bekas-bekas ininya, kapalannya. Jangan Anda naik ke sini nggak punya ilmu, sampai di sini cuman diem-diem aja, gitu loh. Bawalah ilmu, ya ilmu yang kalian bawa. Yuk, ya. Kita kasih naik ada. Bentar, kita kasih naik ada. Siapa ini ya? Sabar. Sebentar ya. Le BSG. Ya, Le BSG, silakan. Nyalakan kamera Anda. Halo? Halo. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Silakan kalau mau diskusi dengan baik, silakan. Kau selalu menjadikan Islam. Mana kamera Anda nyalakan dulu. Nanti setelah kamera Anda nyala baru Anda ngomong. Kau gak bisa terjemahkan aku. Kenapa? Kau sudah malu jadi orang Islam? Kamu sudah malu jadi orang Islam? Ya sudah, kalau sudah malu jadi orang Islam, kau dibawa. Kau saja sudah malu jadi orang Islam, ngapain kau di sini? Ya. Ayo silakan teman-teman. Saya undang kalian, saya kasih karpet merah. Saya kasih kesempatan yang selebar-lebar dan seluas-luasnya. Yuk. Kenapa kalian itu kalau ditanya tentang agama Islam, Quran kalian itu tidak kalian buka? Coba tolong dibuka. Nanti tinggal saya sendiri yang percaya Quran itu kitab yang menjelaskan. Masa saya yang jadi orang Kristen yang percaya Quran kitab menjelaskan? Ayo. Saya tunggu ada satu orang Islam yang percaya bahwa Quran itu kitab yang menjelaskan. Yuk. Giliran ditanya agama Islam, Quran yang gak pernah dibuka untuk menjelaskan. Heran saya. Oke, kita kasih naik ada Wafa. Silakan Wafa, nyalakan kamera Anda. Halo Wafa. Halo, selamat pagi Wafa. Selamat pagi menjelang siang. Ya. Oh, Momo Destro. Sorry, tadi berarti salah penyet. Ya, Momo Destro, Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera. Mari diskusi dengan baik, silakan. Ya, gimana bang? Ya, Momo Destro, ini saya ini Kristen nih. Anda Muslim. Boleh nggak antara orang Islam dan Kristen itu diskusi agama? Boleh nggak? Boleh, tapi diskusinya jangan sama menjelekan. Iya, gitu dong. Nah, gini, kenapa kalian itu percaya Quran kitab yang menjelaskan, tapi nggak pernah dibuka Qurannya untuk menjelaskan? Maksudnya gimana? Kenapa? Meninggal. Gimana bang? Memang kalau ngomongin Allah sambil ngerokok ini memang mereka hobi banget. Kalau ngomongin Allah dan Rasulnya mereka sambil ngerokok. Betul. Macet lagi. Ini siapa sih teman-teman yang anu nih? Kenapa ini kok macet? Aduh, benar-benar saudara-saudara. Aduh. Oke teman-teman ya, kita iklan dulu saja sejenak ya teman-teman ya. Tuh kan karena dia merokok tuh dia kena pelanggaran. Teman-teman sekali lagi ya teman-teman ya, kita ada harapan, ada mimpi, ada keinginan untuk mendirikan rumah apologet. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa ikut berpartisipasi ya teman-teman ya, berkolekte untuk pendirian rumah apologet yang saya rencanakan bisa kita dirikan di sini teman-teman. Bagi teman-teman yang mau mensupport pendirian rumah apologet, mampir aja ke profil saya. Nanti lihat di profil saya itu ada tulisan kolekte, terus ada tanda panah. Nah kalian klik saja itu link YouTube ya. Jadi link YouTube saya. Nah di link YouTube saya itu ada nomor rekening, ada Zelle. Teman-teman kalau mau support di situ ya teman-teman ya, bagi teman-teman yang mampu. Nah bagi teman-teman yang hidupnya juga masih pas-pasan, saya larang untuk berkolekte ya. Bagi teman-teman yang mampu saja teman-teman ya. Silakan teman-teman bisa mampir ke situ. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada sebentar, kita kasih naik. Ada sebentar Muhammad. Oh, sudah datang Muhammad.
Muhammad sudah datang ya. Halo, selamat siang Bang Muhammad. Siang, Bang. Ya, silakan Siang, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Silakan Bang. Bentar. Saya undang ya untuk menyalakan kamera. Tuh sudah ada di layar Anda, tinggal Anda terima. Yuk. Sebelum memulai Jumatan ini, silakan. Ya. Bang Muhammad. Ya. Gimana nih Bang? Apa yang ingin Anda utarakan ini sehubungan dengan tema ini? Gini Bang, sebenarnya gini. Sampean ini bertanya mengenai agama-agama Islam yang ada di Al-Quran ya. Cuma sampean kan tidak tahu yang di Islam itu kan ada yang berkompeten dan yang tidak. Sama-sama sudah saya undang Bang. Anda berkompeten? Kan gini Bang. Sebentar dulu, Anda berkompeten? Di Kristen juga kan juga ada. Iya, Ada- saya tahu Bang. ada Makanya pendeta. apakah Anda berkompeten? Kalau berkompetennya enggak. Nah, terus ngapain Abang ke sini? Cuma ingin menyampaikan saja. Sudah saya katakan tidak perlu Abang sampaikan, sudah saya bilang, tolong yang orang Islam yang botol-botol jangan naik. Yang Makanya, pengetahuan tentang agama cenderung-cenderungnya Islamnya itu kan botol sampai jangan menjatuhkan naik. nanti. Sudah saya bilang karena saya dimarahin terus banyak yang info. Kamu beraninya sama orang Islam awam katanya. Sudah saya bilang jangan yang awam jangan naik. Gimana? Ya kan banyak yang nggak terima. Maksudnya itu kan dari sekian Loh, yang oke sampai- sekarang apakah Anda terima tidak bahwa Quran mustahil dipakai untuk menjawab agama Islam? Iya Bang jawab. Mustahil. Bonda kalau Oh, mustahil berarti kan Al-Quran udah bisa menjawab. bisa menjawab. Boleh dites. Kalau saya tidak berkompeten. Nah, Bang. terus kenapa Anda Gini aja, bilang Bang. Anda saja tidak berani menjawab, maka Pak, kenapa Anda bilang Al-Quran pasti bisa menjawab? Saya tanya hal yang paling dasar aja dah, yang paling dasar. Gimana? Gimana? Oke, ketika Anda sholat membaca Al-Fatihah, ada di belakang itu waladolin, kemudian amin, betul nggak? Ya benar. Sekarang saya tanya, di mana dalilnya dalam Quran kalau habis baca waladolin langsung ada aminnya? Aminnya datang dari mana itu? Soalnya nggak ada di situ. Saya sudah baca Al-Fatihah ribuan kali, tidak ada di situ kata amin. Amin dapat dari mana? Silakan. Kalau mengenai itu, amin itu kan sama-sama juga apa istilahnya itu apa ya? Yang saya tanya dapatnya dari mana amin itu? Yang jelas itu kan melalui sanad-sanadnya juga Bang. Bukan dari Al-Quran. alim ulama. Bukan dari Al-Quran. Ya alim ulama juga Bang. Bukan dari Al-Quran. Ya kalau di Al-Quran jelas ada lah Bang. Oke, di mana Bukan ayatnya? Al-Quran Habis itu baca Al-Fatihah menjelaskan. baca amin, di mana ayatnya? Kalau saya kan tidak bisa menjelaskan. Makanya saya bilang Bang, mustahil Quran menjawab. Abang percaya Quran adalah kitab yang menjelaskan? Kompeten Bang. Oke lah, baik. Kalau tidak berkompeten saya turunkan ya. Saya terusin juga nanti anu. Coba Oke, Saman kalau selamat mau siang Bang. diskusi itu, Anda diskusi sudah tidak itu- berkompeten, Anda masih saja datang ngomong-ngomong ke sini. Gini loh, kenapa kok Bang, kok bisa Anda mengajukan pertanyaan begitu? Kok bisa? Ini kayak begini diskusinya gini, karena orang Islam setiap hari ngomong Quran kitab yang sempurna, menjelaskan segala sesuatu, katanya begitu. Nah makanya kalau memang Quran kitab yang menjelaskan, tolong dong kenapa setelah baca Al-Fatihah kok baca amin? Di dalam Quran kagak ada. Tolong jelaskan pakai Quran yang katanya kitab menjelaskan. Malah berbelit-belit ke sana kemari. Iya kan? Jangan begitu. Yuk, ini pertanyaan sederhana loh, ya sederhana saja. Begitu loh. Oke ya, kita kasih naik King 80. King 80, silakan nyalakan kamera bro. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Halo? King 80? Oke, macet dia ya, macet. Kita kasih naik ada Mama Skuli. Mama Skuli. Ya, silakan Mama Skuli, nyalakan kamera Anda. Mari, kalau mau diskusi dengan baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, tidak boleh ngucap begitu bang, nanti Anda murtad. Saya bukan muslim Saya bang. orang Islam, Bang. Iya, tapi nggak boleh mengucapkan salam kepada non muslim. Silakan nyalakan kamera. Siapa ayo. yang bilang? Siapa bilang nggak boleh, Bang? Muhammad bang yang bilang. Ayo silakan nyalakan kamera dulu. Itu salam toleransi. Sebentar, Bang. sebentar. Saya undang Anda untuk menyalakan kamera. Silakan, dinyalakan dulu kamera Anda. Belum bisa ini. Belum bisa, lari lagi. Aduh, berat sekali ya teman-teman ya. Hari ini kita santai-santai saja ya. Nanti malam mungkin kita akan membahas tema tentang puasa ya. Dari mana asal usul puasa itu sebenarnya ya. Nanti bahas itu. Mudah-mudahan.
Oke, kita kasih naik ada Boy Praka. Boy Prakasa. Oh, Boy Prakasa Ginting. Ya, silakan Boy Prakasa Ginting, silakan nyalakan kamera. Boy Prakasa Ginting. Halo? Ya, silakan nyalakan kamera, Bang. Menggema. Halo? Halo. Ya, Muslim, Bang. Maaf bang, tertekan tadi. Oke, terpencet ya. Kita turunkan dulu ya, Bang ya. Muslim. Kristen bang. Oke, saya turunkan dulu ya. Saya turunkan dulu. Teman-teman, sekali lagi teman-teman ya. Saya membuka forum ini bukan untuk Kristen. Maksudnya lawan bicara saya gitu loh. Ya, ini untuk umum kalau untuk nonton. Tapi kalau untuk lawan diskusi saya itu yang Muslim. Jadi teman-teman harap mengerti dan harap maklum ya. Jadi yang Kristen tolong jangan mengajukan permintaan naik. Ya, tolong teman-teman yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik. Sekali lagi ya teman-teman ya. Jangan mengajukan permintaan naik. Mohon pengertiannya, mohon maklumnya teman-teman. Oke, kita kasih naik ada Narzak. Ya, Narzak, silahkan nyalakan kamera Anda. Halo Narzak. Halo. Ya, silakan Narzak. Mari, kalau mau diskusi dengan baik, silakan nyalakan kamera Anda. Sudah saya kirim undangan ke layar Anda, silakan. Ya. Halo bang. Bang. Halo, ya halo Bang. Abang Muslim? Ya. Muslim. Ya, silakan Bang, silakan. Bagaimana ini? Kenapa kalian ini tidak percaya kalau Quran itu kitab yang menjelaskan? Kenapa? Sungguh kalian ini adalah orang-orang yang mengingkari kalau begini. Yuk. Maksudnya kitab yang nggak menjelaskan Jangan naik asam lambung Bang. Tarik napas dulu. Buang napas. Saya grogi nih teman-teman. Tarik napas. Buang napas. Nah, jangan grogi ya. Kalian ini harus belajar sama saya biar harus banyak ngerti. Ya, dari yang mulai jenggotnya panjang, jenggotnya pendek, jenggotnya jarang-jarang, ya, semua harus ayo naik ke sini belajar, ayo. Silakan. Kenapa kalian tidak percaya bahwa Quran itu kitab yang menjelaskan walaupun Quran bilang Quran itu kitab yang menjelaskan? Silakan. Memang Al-Quran itu kitab yang menjelaskan, Bang. Betul, Anda percaya? Saya percaya. Oke, coba dari mana datangnya amin di dalam Al-Quran sehabis membaca walad dolin? Amin. Setelah walad dolin, kemudian amin. Aminnya itu datang dari mana? Itu datang dari Al-Quran, Bang. Mana? Surat berapa? Ayat berapa? Silakan. Surat Al-Fatihah, Bang. Ya, di dalam surat Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aminnya enggak ada di situ. Di mana aminnya? Datang dari mana aminnya? Aminnya itu dijelaskan di dalam hadis, Bang. Oh, berarti Al-Quran tidak menjelaskan? Bukan tidak menjelaskan. Loh, karena Al-Quran. Bentar. Tadi Anda bilang Quran kitab yang memberi penjelasan, betul? Betul. Oke, dari mana datangnya amin menurut Al-Quran? Menurut kitab yang memberi penjelasan itu? Begini loh Bang, begini. Al-Quran itu penjelasannya itu secara global, gitu loh Bang. Makanya saya bilang kan, jadi mereka ini walaupun dia bilang Quran yang menjelaskan, tapi prakteknya yang menjelaskan adalah kitab selain Al-Quran. Makanya saya bilang mustahil Islam jawab pakai Quran, Bang. Mustahil. Oke, coba di Quran surat berapa, ayat berapa setelah baca Al-Fatihah itu harus baca amin? Penjelasan amin itu di sunnah Rasul, namanya itu sunnah. Bukan di Quran. Sunnah itu disebut hadis. Berarti bukan di Quran, untuk betul? Amin, kan? Iya, untuk amin kan? Iya, berarti Al-Quran tidak menjelaskan, betul? Kalau di Al-Quran memang nggak dijelaskan aminnya. Iya, makanya saya bilang intinya Al-Quran bukan kitab yang menjelaskan, betul? Menjelaskan, Bang. Loh, menjelaskan lagi katanya. Ya udah jelasin lah menurut Al-Quran. Amin datangnya dari mana? Kalimat-kalimat Al-Fatihah itu bukan dari Al-Quran apa dari mana? Saya coba? tidak tanya Al-Fatihahnya. Yang saya tanya kata amin itu datangnya dari mana? Nah, tidak mungkin kata amin ini muncul kalau nggak ada Al-Fatihah, Bang. Itu loh, logikanya di situ. Ya udah, di ayat Quran surat berapa amin itu? Datang dari mana amin itu? Di hadis lah penjelasannya. Sebenarnya begini, saya kasih tahu. Ya, gini, cerita asal muasal kalian itu bilang begini. Anda pernah ke gereja nggak? Pernah ke gereja?
Ya belum lah. Orang saya muslim bang. Belum pernah lihat ada orang Kristen ketika di gereja? Belum pernah? Belum. Jadi saya kasih tahu bang ya, saya kasih tahu. Jadi bang, sebenarnya ketika orang Kristen biasanya menutup acara, wah abang jangan ngerokok terus bang. Saya heran kalian kalau ngomongin Allah itu sambil ngerokok itu loh. Kalau ngomongin Allah dan Rasulnya, setiap Muslim yang datang ke sini sambil ngerokok. Tambahin bang, tambahin bir, biar keren bang, biar keren. Itu. Kalau lagi ngomongin Allah dan Rasulnya, maka Muslim di sini sambil merokok, saudara. Makanya saya bilang tambahin alkoholnya. Itu bang. Gini ya, dengar ya. Orang Kristen ketika misalnya menutup acara-acara gereja, misalnya begini. Jadi seorang imam itu biasanya akan, atau pendeta lah kalau dia akan mengangkat tangannya sambil begini, artinya memberkati. Dia sambil mengucapkan berkat imam, ya, Tuhan memberkati engkau dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Baru jemaat itu berkata apa? Jemaat itu berkata biasanya 3 kali. Amin, amin, amin. Ada aminnya tuh. Lalu kalian ikut-ikutan. Setelah baca Al-Fatihah, waladolin, amin. Ya? Di dalam hadis dikatakan, barang siapa yang meniru suatu kaum, maka kamu termasuk golongan dari mereka. Nah, makanya aku bilang kalian nyontek nggak? Nyontek. Lu nyontek kalian itu, betul? Iya. Saya mau tanya dulu bang, boleh nggak? Silakan. Amin itu bahasa dari mana? Baik, saya jelaskan. Amin itu muncul di dalam bahasa Ibrani, ya, saya kasih tunjuk nih. Amin. Di Quran nggak ada kata amin. Jungkir balik kau cari nggak ada kata amin di Quran. Yang ada itu kata amin yang ditujukan kepada Yusuf, artinya amanah, orang yang bisa dipegang. Itu amin di dalam Quran. Nah, sedangkan amin di dalam Bible itu muncul di sini. Sebentar, saya kasih tunjuk ya nih. Bentar, saya bukakan, kasih saya waktu sekitar 30 detik ya. Nih. Sebentar. Kasih saya waktu 30 detik. Misalnya kita bukakan misalnya nih, misalnya bilangan 5 ayat 22 nih ya. Oh, bukan ini. Kita berkat dan kutuk aja biar panjang ya. Nah, ini ulangan ya nih. Ulangan 27 ya. Nih, kita mulai 27 nih. Kita mulai dari 27. Nih. Nih ya. Nih ada berkat dan kutuk di dalam Bible itu. Saya bunyikan, saya bacakan. Pada hari itu Musa memberi perintah kepada bangsa itu, sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka mereka inilah yang harus berdiri di gunung Gerizim untuk memberkati bangsa itu, yakni suku-suku dan seterusnya. Nih, maka haruslah orang-orang Lewi mulai bicara dan mengatakan kepada seluruh orang Israel dengan suara nyaring. Ini kutuk nih, ini kutuk ya. Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan, buatan seorang tukang yang mendirikannya dengan tersembunyi, dan seluruh bangsa itu harus menjawab amin. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya, dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab amin. Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesamanya manusia, dan seluruh bangsa itu harus menjawab amin. Terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan yang sesat, dan seluruh bangsa itu harus menjawab amin, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kata amin itu artinya adalah terjadilah demikian, atau sungguh demikianlah itu terjadi. Itu artinya amin. Nah, sekarang saya tanya, dari mana orang Islam dapat amin? Walad dolin. Lalu jemaah mengatakan amin. Dari mana aminnya? Datang dari mana? Dari hadis. Makanya saya bilang Quran tidak berguna untuk menjelaskan pertanyaan saya seputar agama Islam, betul? Oh, begini bang. Makanya ini berarti jawab. Mustahil Islam jawab pakai Quran. Mustahil. Tapi begini, boleh nggak saya jelasin dikit? Boleh, silakan bang. Rasulullah itu menjelaskan kepada kita umat Islam untuk hierarki hukum, kitab, referensi itu nggak hanya sebatas berhenti dari Al-Quran untuk penjelasannya, bang. Berarti Al-Quran tidak sempurna ya? Bukan tidak sempurna, karena dia hanya secara global aja. Berarti Al-Quran tidak lengkap? Bukan nggak lengkap. Aduh, gimana sih katanya? Berarti Al-Quran sempurna, lengkap, menjelaskan, tapi suruh menjelaskan kagak bisa, gimana sih? Penjelasan di Al-Quran itu, bang, itu hanya bersifat global. Contoh begini. Tidak, bang. Ada Al-Quran nggak di situ? Ada Al-Quran nggak?
Ada. Bolehkah, sudikah Anda membuka Al-Quran itu? Atau Anda sudah tidak sudi lagi? Tapi saya di sini di kosnya teman nih bang. Tadi katanya ada. Saya bacakan ya. Saya bacakan. Baik. Ya. Di dalam surat An-Nahl, kasih saya waktu lagi 20 detik. Ya. Di dalam surat An-Nahl ayat ke-89 ya Bang ya, saya bacakan. Nih. Bahwa Al-Qur'an itu kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Tapi kalian nggak pernah percaya ayat ini. Nih, saya bacakan. Ya. Dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Ini loh dibilang menjelaskan segala sesuatu. Coba jelaskan, amin datangnya dari mana? Makanya tadi saya bilang bang. Makanya ayat ini bagimu jadi pajangan. Wah, Loh, begitu bang. Buktinya ini menjelaskan segala sesuatu. Kita nggak boleh berhenti penjelasannya di Al-Quran aja, karena itu Rasulullah itu menyarankan kepada kita atiullah wa atiur rasul, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Oke, Rasulnya sekarang saya tanya, adakah Muhammad taati itu hadis Bukhari apa Al-Quran? Begini, Anda paham nggak hadis bang? Anda paham nggak hadis? Bang, Al-Quran berkata, wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha, betul? Betul. Apa artinya? Memang wahyu. Apa artinya? Tidaklah Muhammad bicara melainkan berdasarkan wahyu. Berdasarkan wahyu. Kalau Yang wahyu, sampaikan. kalau Muhammad ngucapin wahyu itu dimasukkan ke Quran apa dimasukkan ke hadis? Al-Quran, hadis pun juga demikian. Berarti apa namanya, hadis itu wahyu juga? Apa yang diucapkan oleh Muhammad itu adalah berdasarkan wahyu. Wahyu, berarti hadis itu juga wahyu. Wahyu itu dituangkannya di dalam Al-Quran bang. Nanti penjelasannya itu di lewat hadis. Berat Secara lagi nih rinci. saya. Oke, jadi Al-Quran itu wahyu, hadis itu wahyu juga. Hadis itu bagian dari penjelasan wahyu bang. Berarti Al-Quran perlu dijelaskan. Perlu dijelaskan lewat hadis. Oke, di Quran mana? Hadis Di Quran mana bahwa Al-Quran perlu dijelaskan? Loh, itu loh tadi isyaratnya atiullah wa atiur rasul. Di situ tidak ada ayat yang berbunyi Al-Quran perlu dijelaskan. Apakah Al-Quran kurang jelas? Bahasa Allah kurang jelas sehingga minta dijelasin lagi sama orang? Tapi gini aja bang, tapi gini aja, intinya begini. Oke. Intinya kan kalian itu kalau sholat disuruh pakai bahasa Arab, betul? Betul. Kenapa ada bahasa Ibrani di situ? Amin itu. Amin lagi, balik lagi ke amin. Udah Iya, dijelasin. katanya sholatnya suruh pakai bahasa Arab, tapi ada bahasa Ibrani di dalamnya. Oke lah bang, kita kasih kesempatan muslim yang lain bang ya. Amin itu artinya mudah-mudahan loh bang, mudah-mudahan dikabulkan. Mana ayatnya yang Gitu loh. bilang amin mudah-mudahan? Itu di dalam bahasa Arab. Mudah-mudahan itu bahasa Arabnya bukan amin. Bahasa Arab mudah-mudahan itu asa, bukan amin. Loh, Bahasa Arab itu gimana? Bahasa Arab itu Udah belajar dulu dah. Aduh, sulit dia bang ini jawab. Oke bang, Bahasa Arab. sampai ketemu Aduh, lagi. Oke. Berat ini sudah. Teman-teman kalau bicara itu harus pakai dalil, harus pakai data. Jangan asal cuap-cuap saja, nggak boleh begitu ya. Ayo, saya ajak muslim diskusi dengan baik kita. Ayo. Oke, kita kasih ada Anaba Fadal. Anaba Fadal. Ya benar, Anaba. Ya silakan Anaba Fadal. Halo, selamat siang. Selamat siang, Anaba Fadal. Silakan nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Ada 6.600 jamaah yang menonton di sini. Mari pertunjukkanlah bahwasanya Islam itu agama yang benar. Ya, silakan. Silakan, Anaba nyalakan kamera Anda. Baik. Perkenalkan diri dulu ya Anaba ya. Saya seorang Kristen. Ya, saya kebetulan mendalami agama Islam. 13 tahun lamanya saya mendalami agama Islam. Makanya karena saya tahu agama Islam itu apa, makanya saya mengundang Anda kemari dan ingin membawa Anda kepada jalan yang benar. Silakan. Masya Allah banget ya. Masya Allah banget seorang Kristen yang memahami Al-Quran, Masya Allah banget. Ya. Luar biasa. Saya sebagai Islam mengakui kalau saya tidak ahli dalam Al-Quran. Bahkan dikatakan di dalam hadis, akal wanita itu tidak sempurna, separuh. Betul? Betul tidak? Tapi wanita bisa segalanya. Anda salah. Wanita bisa segalanya. Wanita dikasih kemampuan untuk mencari nafkah, ngurus anak. Nah, itu dan betul. lain-lain. Tapi bertentangan dengan omongan Muhammad. Tadi
saya sudah ngelihat apa namanya ya, ngelihat live Anda dengan tadi Bapak sebelum saya tentang amin. Amin dalam Al-Quran itu artinya kabulkan, dan itu bahasa Arab. Tidak ada amin artinya kabulkan. Anda boleh lihat, Oke, di Quran surat berapa, ayat berapa yang artinya amin itu kabulkan? Kalau ada, saya terjun dari Monas. Tidak ada di dalam Al-Quran, itu bahasa Arab. Ada bahasa Inggris, katanya Itali. bagaimana katanya ada dalam Al-Quran. Loh, saya tidak menjawab itu ada dalam Al-Quran. Oke, saya berarti bilang itu bahasa Arab. Oke, baik, Ya kan? baik. Nah, Baik, saya Anda jawab dulu ya. berdoa. Oh ya, silakan Anda dengerin dulu bicara. dulu, kesempatan kita bicara. Oke, Karena dari silakan. tadi Anda terus yang bicara ya. Silakan. Setiap orang berdoa pasti ujungnya amin. Kalau Anda amin kan? Silakan Ya Anda kan? selesaikan dulu bicara. Nah, amin itu dari cara penulisannya aja kita sudah berbeda. Dan artinya juga pasti sudah berbeda. Dalam Al-Qur'an, dalam bahasa Arab amin, amin itu bahasa Islamnya, itu bahasa Arabnya itu kabulkan. Dan di surat Al-Fatihah itu kita berdoa. Sudah bisa gantian belum? Surat Al-Fatihah itu artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa nih? Pemilik hari pembalasan. Dan terakhirnya itu amin, kabulkanlah. Di mana di situ aminnya? Nggak ada, itu kami Iya, sendiri. makanya saya bilang Kami kalian sendiri yang tambah-tambahin mengucapkan sendiri, amin. betul. Karena kami ingin dikabulkan doa dari isi Al-Fatihah itu. Sudah bisa saya gantian sekarang? Nah, silakan. Baik ya, kita kasih semangat dulu. Ya, jadi saya teringat dengan perkataan Muhammad bahwasanya wanita itu memang akalnya separuh, ya. Kalau ngomong suka asal-asalan. Enggak, saya Tidak nggak ada. asal-asalan. Katanya tadi saya boleh ngomong. Apakah saya boleh bicara? Silahkan. Baik. Kalau kita membaca Al-Quran, walaupun dibaca sampai ayam tumbuh gigi, tidak akan Anda pernah menemui ada kata amin di situ. Tidak ada. Ya. Dan tidak ada di dalam bahasa Arab manapun bahwa amin itu artinya kabulkanlah. Nggak ada. Anda mau cari di kamus manapun bahasa Arab amin itu tidak ada yang artinya kabulkanlah. Arti amin itu artinya amanah, orang yang terpercaya. Itu muncul di dalam Al-Quran ketika ayat itu disematkan kepada Yusuf. Yusuf itu disapa, hai orang yang terpercaya. Di situ bahasa Arabnya amin. Gak ada. Nah, sebenarnya ini bisa kita buktikan dari adanya hadis. Ada sebuah hadis, ya, di mana hadis itu mengatakan bahwa barang siapa yang mengucapkan amin sehabis dia sholat, maka nanti pahalanya itu atau doanya itu dijama atau apa dan sebagainya. Seperti itu kurang lebih bunyi hadisnya. Disambut oleh malaikat, begitu kurang lebih hadisnya bunyi seperti itu. Tapi di situ tidak dijelaskan apa arti amin itu. Makanya orang Islam sampai sekarang bingung apa arti amin itu. Bingung. Lalu artinya tadi saya bicara ini. Saya bicara ini katanya. Nah, gini, kalau Anda ketik di Google, ya, pasti nanti akan keluar. Kalau amin berarti kalau amin agak panjang artinya kabulkanlah. Tapi itu ngarang bebas. Nggak ada di satu rujukan pun arti amin itu adalah kabulkanlah. Nggak ada. Nah, sekarang begini. Ternyata orang-orang sebelum Islam, ya, seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen, mereka memang biasa mengucapkan seperti itu. Sampai sekarang, sampai detik ini, coba pergi ke gereja-gereja yang masih yang ortodoks, ya. Mereka itu mengucapkan amin, ya. Mereka mengucapkan amin. 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 Amin ada. Nah, makanya secara logika, secara ilmiah sangat patut diduga keras orang Islam niru-niru. Padahal ada sebuah hadis yang mengatakan, barang siapa yang meniru suatu kaum, maka kamu termasuk golongan dari mereka. Tidak ada di dalam Quran kalau selesai baca Al-Fatihah harus baca amin. Gak ada. Kalau ada saya terjun dari Monas. Gak ada. Silakan. Ya memang tidak ada. Dalam Al-Quran ini tidak ada amin. Al-Fatihah ini mengandung doa. Aminnya datang dari mana kalau begitu? Aminnya menyadarkan kita sendiri. Kita aminkan datangnya dari mana? ini. Pasti dari nyolong. Dari meniru orang-orang Yahudi dan Nasrani, saudara. Dari tulisan aja Islam sama Nasrani sudah beda.
Beda tulisan itu beda arti. Oke, coba rujukannya dari mana arti amin itu? Kabulkanlah, di mana ayatnya? Amin itu bahasa Arabnya, bahasa Oke, amin coba. itu bahasa Coba berasal sekarang dari kita bahasa buka Arab. Google Translate. Bukan amin dari Al-Qur'an. Baik, saya buka Google Ya. Translate ya. Saya buka Google Translate, saya ketik di sini kabulkanlah, apa bahasa Arabnya ya? Sebentar. Dari mana buka amin artinya kabulkanlah? Indonesia Arabik ya. Bentar, Indonesia Arabik. Nah, ini ya. Kabulkanlah. Nih, saya ini balik ya kamera saya sebentar. Biar kita pakai data ya. Sabar. Saya balikkan dulu kamera saya sebentar. Tep. Nah, sudah ya, sudah balik ya nih. Ini saya bikin Google Translate ya. Kabulkanlah sebentar. Kabulkanlah. Huruf H tuh nih. Itu yang muncul nih, kabulkanlah ini. Ini Arabnya nih. Nih. Sama itu. Kabul ya, tuh. Sama, kabul itu bahasa Arab. Itu bahasanya, itu bahasanya. Oke, Tapi sekarang artinya, apa bahasa Arabnya kabulkanlah? Sama ini. Nih. Nih, itu bahasanya. Bahasa kabulkanlah bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya kabulkanlah. Ya, terus amin. Artinya gimana Amin sih? dari mana amin? Arti dari amin. Ya Allah, terimalah doa kami. Ih, dari mana arti amin ya Allah terima deh? Datangnya dari mana? Hei, nih. Berat ini. Iya. Coba kita kasih kata per kata yuk. Kata per kata. Lihat. Iya, sebarang Ya. amin. Amin Lihat. itu kan cuma satu kata. Amin kan cuma satu kata, betul? Deh, Amin memang satu kata. Oke, amin satu kata. Dari Tapi mana di situ? Di mana di situ ada? amin, Ya Allah, ada amin. yang kabulkanlah doa kami. Dari mana? Kaminya dari mana? Kabulkanlahnya dari mana? Makanya saya bilang, ibu anak itu sebenarnya jiplak dari orang Yahudi dan Karesteng. Hati-hati bang kalau ngomong. Ini bisa dijadikan penistaan agama. Kan? Penistaan kan? Iya, Penistaan. jelas. Sudah Karena saya dari kemarin memantau kalian di Penistaan. kejauhan ini, kalian menghina agama kami. Hati-hati kalau bicara. Oke, sekarang saya tanya secara Kami tidak ilmiah. pernah menjatuhkan agama kalian, Sekarang saya tapi tanya kalian secara yang ilmiah. menjatuhkan agama kami. Begini, Ibu Anda pelan. Hati-hati ya, Bang. Tarik napas. Tarik napas ya. Anda seenaknya menghina agama kami. Sekarang saya tanya, Itu betul nggak soal- orang Kristen? dengar, Sebentar, Ibu itu Ana. soal Oke, silakan Anda bicara dulu. Silakan Anda bicara dulu. Yuk, Itu silakan. soal Anda bicara dulu. kepercayaan buat kami. Agama ini kitab kami. Agama Al-Quran ini kitab kami. Anda punya kitab sendiri yang Anda percayai. Jadi jangan sekali-sekali menjatuhkan agama kami, Bang. Apalagi kitab kami. Sudah? Ngerti Anda? Sudah? Jangan sok tahu. Sudah belum? Sudah? Udah. Oke, baik. Sekarang saya tanya dulu sama Anda. Betul sebuah fakta dan kenyataan bahwa orang-orang Kristen sampai hari ini mereka mengucapkan amin amin seperti itu. Betul atau tidak? Saya tahu. Amin. Oke, yang mereka- oke, yang mereka baik, omongin. baik, Saya baik. tahu. Baik. Sekarang masalahnya begini. Di dalam fakta sejarah ternyata perkataan amin ya yang merupakan penutup sebuah entah itu doa, entah itu pernyataan berkat, entah itu pernyataan imam dan lain sebagainya, itu sudah diucapkan. Lalu datang nih agama dari Arab Saudi. Ya kan? Agama dari orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy penyembah berhala. Datang mereka, bilang-bilang amin juga. Ternyata di Quran kagak ada. Saya sudah baca nih Al-Fatihah ini. Ya, nggak ada di sini kata amin. Setelah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggak ada di situ. Selesai. Waladdallin, nggak ada aminnya. Datang dari mana itu aminnya? Coba. Emang saya bilang di Al-Quran ada amin. Iya, karena Dari tidak awal ada. saya nggak Kenapa bilang kalian di Al-Quran tambah-tambah? ada amin. Saya kan nggak bilang di Al-Quran ada amin, Bang. Betul, makanya saya bilang kenapa kalian tambah-tambahi aminnya? Lah, itu untuk bahasa kami sendiri sebagai hamba Allah dong. Datangnya dari Dengan penuh mana harapan kami amin itu? berdoa. Padahal amin itu bahasa Ibrani yang artinya terjadilah demikian. Artinya itu sungguh terjadilah yang demikian itu. Makanya di dalam ucapan berkat dan kutuk, saya bacakan ya nih. Di dalam ucapan berkat dan kutuk, di dalam perjanjian lama ya, itu diucapkan ketika para imam memberkati ataupun membacakan berkat ataupun kutuk kepada seluruh orang Israel. Misalnya nih, saya kasih ayatnya lagi nih. Nih, misalnya. Sabar ya, sabar nih.
Nih, misalnya di dalam Ulangan pasal yang ke-27. Nih. Nih ya, misalnya kita bukakan Ulangan pasal yang ke-27. Saya mulai ya. Nih. Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim dan janda, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya, sebab ia telah menyingkapkan puncak kain ayahnya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan binatang apapun, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan saudaranya perempuan, anak ayah atau ibunya, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan mertuanya perempuan, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tersembunyi, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tuh, jelas. Ada kata amin jelas di situ. Nah, orang Islam aminnya dari mana? Coba di Quran nggak ada. Penutup doa harus mengucapkan amin, nggak ada di Quran. Cari sampai Quran Anda lepas jadi 5, nggak bakal ada. Saya kan bilang dari tadi di Al-Quran memang tidak ada, bos. Nah, makanya karena tidak ada, maka secara logis dipastikan pasti akibat ikut-ikut orang Yahudi dan Nasrani. Susah kalau ngomong sama orang yang memang mau ngejatuhin agama lain. Bukan mau menjatuhkan. Kalau saya nggak ada toleransi. Oke, sekarang saya tanya, dari mana datangnya amin? Jelasin dari mana datangnya amin. Kok dari mana datangnya amin sih? Kita ini bangsa beraneka ragam negara, punya bahasa masing-masing. Bahasa Inggris artinya begini, amin dari bahasa Arab artinya begini. Baik, sekarang saya tanya, Anda percaya bahwa Quran itu kitab yang lengkap menjelaskan segala sesuatu? Percaya? Oke, menurut Al-Quran dari mana datangnya dari amin? Ya. Kok tanya lagi dari mana? Katanya kitab yang menjelaskan. Kok Anda nih? Kalau Quran kitab yang menjelaskan, seharusnya Quran sanggup nggak menjelaskan? Mana sih orangnya? Sanggup nggak Al-Quran menjelaskan? Orang mana? Menjelaskan apa? Menjelaskan perkara tentang agama Islam. Ya, sanggup? Semua ada di sini, Mas. Sanggup? Ya? Sanggup? Semua ada di sini. Oke, sekarang saya tanya, yang nggak usah yang berat-berat dah gini. Di dalam Al-Quran di mana suruh begini tangannya? Apa? Kalau sholat kan takbiratul ihram, kemudian tangannya begini-begini, betul? Betul. Ah, datangnya dari mana ini tangan begini? Dari Berat. Kami sebagai agama, makanya saya bilang Islam, Quran kitab yang menjelaskan itu sebenarnya hanyalah Ibu anak, tahu nggak presiden kalau kampanye presiden, kampanye pilkada, oh kami akan menurunkan harga beras, kami akan menurunkan harga minyak pertalite, bahkan akan kami tidak oplos. Ternyata kami dengar gini, ketika orang menggombal itu pasti bualannya setinggi langit. Nah, sekarang saya tanya, betul tidak Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu itu bualan atau fakta? Betul. Bukan bualan ya? Bukan. Nah, kalau Al-Quran menjelaskan, tolong jelaskan kepada saya, kenapa tangan orang Islam harus begini waktu sholat? Tunjuk ayatnya dalam Quran. Kalau itu sunnah Nabi. Di mana ayatnya dalam Quran? Dan kami sebagai ini umatnya, kami mengikuti sunnah Nabi. Bu Ana, yang saya tanya ayatnya dalam Quran di mana? Loh, saya kan bilang. Makanya saya bilang nih, kalau Kristen bertanya, mustahil Islam menjawab pakai Quran, mustahil Quran itu dipakai untuk menjawab. Makanya saya bilang, anak, saya sarankan nih, gimana kalau besok-besok tolong jangan bilang lagi bahwa Al-Quran kitab suci kalian, tidak. Karena ketika ditanya agama Islam, Qurannya nggak dipakai, saudara. Apapun pertanyaan saya seputar agama Islam, mustahil Quran kalian pakai untuk menjelaskan. Coba sekarang saya tanya, yang lain lagi lah, yang paling dasar sekali saya tanya, paling dasar dalam agama Islam. Di Quran mana ada sholat 5 kali sehari, di mana? Sholat. Iya. Coba nih. Di mana ada Quran? Sholatlah kamu 5 kali atau 5 waktu. Di mana dapatnya? Jangan dong ya, Bos. Meninggal dunia. Enggak. Tunggu. Oke, silakan. Enggak apa-apa. Kita tunggu. Ya, sambil teman-teman ya, sambil menunggu sekali lagi teman-teman ya. Follow, jangan lupa cari akun saya yang asli teman-teman. Bagi teman-teman yang menonton mungkin dari platform lain, silakan teman-teman, mari kita gabung di akun asli saya ya teman-teman ya. Cari saja akun asli saya. Teman-teman, ini sudah 8.100 orang, 100 pasang mata memandang ya, 8.100 orang.
Kita masih menunggu nih. Ya. Al-Quran katanya kitab yang menjelaskan segala sesuatu, ya. Al-Quran katanya kitab yang lengkap, tapi sayang ternyata hanya di bibir saja, sudah. Belum kena ini mah, belum kena. Engkau boleh bilang lengkap, engkau boleh bilang menjelaskan, tapi apa artinya itu kalau tidak engkau gunakan? Hehehe. Ayo silakan. Di Quran mana bahwasanya sholat itu 5 kali sehari? Silakan. Kalau ada saya terjun dari Monas, silakan. Meninggal dunia. Surat Hud ayat 114. Oke, saya bukakan ya. Saya bukakan. Kalau ada saya terjun dari Monas, saudara-saudara. Surat Hud ayat yang keberapa? Ayat berapa tadi? 114. 114. Kita baca ya. Hud 114. Pasti nggak nyambung. Oke, saya bacakan ya. Dan dirikanlah sembayang itu pada kedua tepi siang, pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Ini 3 kali di sini. Pada 2 tepi siang, ya kan? 2 tepi siang itu maksudnya pagi dan petang, dan pada permulaan malam. 3 kali ini sudah. Lalu dari mana datangnya 5 kali sudah? Berat ini saudara-saudara. Bahkan Al-Quran tiada sanggup menjelaskan, Bu Ana, betul? Al-Quran betul tiada sanggup menjelaskan bahwasanya Quran sholat 5 kali? Mau saya kasih tahu nggak? Ada. Oh, mana ayatnya mana? Kita tunggu nih ayatnya. Al-Quran kan banyak. Oke, kita tunggu. Kita kasih dia semangat. Ya, kita tunggu. Ya teman-teman, sambil menunggu ya, biar kita nggak kosong melompong. Teman-teman, sekali lagi teman-teman ya, kita ada rencana pendirian rumah apologet, teman-teman. Bagi teman-teman yang tergerak hati untuk mensupport pendirian rumah apologet, terutama kepada saudara-saudara Kristen yang mampu, yang berkecukupan, teman-teman bisa mampir ke profil saya, klik di situ ada link untuk kolekte ya. Ada kolekte, terus tanda panah ke bawah, klik aja link itu link YouTube saya. Siaran ini itu kita siarkan juga di situ, kita masukkan di situ teman-teman. Jadi bisa lihat di profilnya itu teman-teman ya, link untuk mensupport. Di situ ada bank, ada nomor rekening dan juga ada Zelle-nya di situ teman-teman. Silakan teman-teman support di situ. Bagi teman-teman yang bingung, yang nggak tahu itu apa, link itu apa, bang, Zelle itu apa, segala macam, teman-teman bisa sini. Ya, langsung support di situ. Silakan teman-teman screenshot saja, tangkap layarnya ya. Kolekte untuk rumah apologet saya taruh di layar. Silakan teman-teman tangkap layarnya. Bagi teman-teman yang punya berkat berlebih bisa berpartisipasi dalam pendirian rumah apologet di situ teman-teman ya. Silakan tangkap layarnya teman-teman. Ya, jangan lama-lama Bu Ana. Sebentar lagi lebaran ini. Silakan. Ini. Waduh. Kemana ini anak ini? Pusing dah, pusing. Sudah berapa tahun jadi orang Islam tidak tahu fakta dan kenyataannya bahwa itu tidak ada. Sudah? Mau saya bantu? Mau saya bantu? Menghina Islam banget. Bukan menghina, anak saya ini berkata kebenaran. Kalau ada tolong tunjukkan di mana sholat 5 kali, di mana datangnya. Sudah ada kalau saya bilang kalau ada sholatlah kamu 5 kali sehari, saya terjun dari Monas. Di Quran mana itu ada? Mau saya kasih tahu nggak? Jalan ceritanya. Sambil kamu buka-buka ya, anak ya. Nih saya ceritain begini. Jadi katanya Muhammad itu dia itu melakukan Isra wa Mi'raj. Halo? Aduh anak jangan menunduk dulu anak. Ya. Lihat kemari dulu ke sini. Betul tidak Muhammad Isra Mi'raj? Ke Sidratul Muntaha, betul? Iya. Nah, ketika dia sampai kepada Sidratul Muntaha, dikatakan di situ katanya Muhammad bertemu dengan Allah. Betul? Lalu Allah menyuruh dia sholat 50 kali sehari, betul nggak? Anak? Aduh, nampaknya dia harus berguru dulu. Oke lah, Anak, gimana? Jangan habis waktunya nanti boleh dicari lagi. Betul? Ya, betul. Dia tadinya disuruh sholat 50 kali, betul? Iya.
Sekarang saya tanya, kalau memang kenapa menggema? Eko, gini, kalau memang disuruh sholat 5 kali sehari, ngapain Allah kurang kerjaan nyuruh-nyuruh Muhammad sholat 50 kali sehari? Pertamanya, sholatlah kamu 50 kali sehari. Lalu Muhammad pulang, ketemu sama Musa. Wahai Muhammad, umatmu tidak akan sanggup. Balik, tawar. Nah, balik lagi dia. Lalu, ya Allah, tolonglah kurangi. Nah, dikurangi lagi, jadi 45. Balik lagi, ketemu Muhammad. Ketemu Musa. Nggak kuat umatmu. Balik lagi. Balik. Terus, sampai 5. Waktu 5 itu balik lagi Muhammad ketemu Musa. Disuruh lagi sama Musa balik. Kembali, umatmu nggak akan sanggup. Lalu Muhammad bilang gimana? Saya sudah malu katanya. Menurut riwayat itu begitu. Bagaimana mungkin di Quran ada sholat 5 kali sehari sementara Allah nyuruh sholat 50 kali, ditawar. Kalau memang sudah dari Quran 5 kali, wah harusnya waktu Allah ngomong, wahai Muhammad sholat 50 kali sehari, harusnya Muhammad bawa Al-Quran. Ya Allah, bukankah kamu berfirman kepadaku suruh sholat 5 kali sehari? Kok sekarang disuruh 50 kali? Harusnya kalau memang sholat 5 kali sehari itu ada dalam Al-Quran. Loh, masa Allah suruh sholat 5 kali sehari, dia sendiri yang suruh sholat 50 kali? Gimana? Lagi pula kalau kita pakai logika ya Ana ya, bayangkan satu hari 24 jam. 24 jam. Kalau disuruh sholat 50 kali sehari, maka dalam 1 jam 2 kali Anda perlu sholat. Dan tidak mungkin manusia itu bisa terjaga 24 jam, mustahil. Pasti manusia itu tidur 8 jam sehari. Nah, sisa 24 dikurangi 8, itu masih ada berapa? 24 kurangi 8 berapa? Masih ada 16 jam. 16 jam dibagi 24 jam, berarti 1 jam itu berapa kali Anda sholat? Kalau saya sholat, balik lagi kamar mandi lagi, habis itu balik. Habis itu ini lagi, baru ngambil air wudhu, baru mau ini ngasih makan anak, suruh sholat lagi. Makanya saya bilang, waktu Allah nyuruh manusia sholat 50 kali sehari, dia mikir atau tidak? 50 kali. Atau dia bercanda-bercanda saja coba? Kapan ayo, kapan makan? Kapan bobo? Kapan cari duit? Kapan ngurusin anak? Bagaimana ini? Makanya saya bilang, apakah cerita-cerita ini hanya dongeng-dongeng belaka? Coba jelaskan. Allah memang menyuruh kita sholat 5 waktu. Tadinya 50 kali sehari. Dan itu melewati Nabi Muhammad. Ya, tadinya 50 kali sehari. Dan itu ini Nabi Muhammad memerintahkan kepada Nabi Muhammad. Dan di hadis itu disuruh sholat 5 waktu. Oh, di hadis, pikir tadi di Quran. Jadi di hadis nggak ada? Di Quran nggak ada? Allah kan memerintahkan Nabi Muhammad, sementara hadis itu hukum Nabi Muhammad. Hadis itu wahyu. Semua sunnah tentang Nabi Muhammad di hadis itu. Hadis itu wahyu. Makanya diadanya di hadis. Udah mulai delay dia teman-teman. Nggak, hadis itu wahyu nggak? Kok gila sih? Delay. Suara saya terlambat sekitar 3 detik baru Anda terima. Delay dia teman-teman. Oke lah, Ana, perbaiki dulu sinyalmu. Perbaiki dulu sinyalmu, Ana. Aduh, berat. Aduh, saudara-saudara, padahal itu 9.000, berapa orang ini? 9.300 orang, saudara-saudara. Aduh, berat. Oke, coba kita kasih naik dulu, ada sebentar kita kasih naik, ada Azmi. Tolong ya yang muslim yang naik, yang berilmu ya, supaya nanti saya jangan dikritik lagi. Nanti saya di-inbox lagi. Kamu beraninya sama orang Islam awam. Ayo, muslim yang berilmu yuk. Saya undang. Silakan Azmi, nyalakan kamera Anda. Azmi. Gak bisa on cam. Tidak bisa on cam. Bisa. Sudah saya kirim Anda undangan. Saya sudah mengirimi Anda undangan, tinggal Anda iyakan saja itu. Pasti sudah nyala kamera Anda. Silakan. Nah, tadi ngomong tidak bisa menyalakan kamera. Sekarang bisa menyalakan kamera. Saya teringat dengan ajaran Muhammad bahwa orang Islam boleh berdusta di dalam 3 perkara. Silakan. Manusia, Kak. Muhammad mengizinkan kalian boleh berdusta dalam 3 perkara, betul? Apa? Yang datang kayak begini. Sekalinya yang datang kayak begini. Si Uncuk PI sama si Juma disimpen-simpen. Aduh, coba itu ya, kalian bilang itu Uncuk PI sama Juma itu ya. Si Uncuk sudah mengakui Muhammad itu adalah Robnya orang Islam. Ayo, si Juma sudah mengakui orang Islam dibaptis 5 kali sehari katanya. Berat, saudara.
Aduh. Oke, kita kasih naik lagi, ada Muhammad Al-Fatih. Silakan Muhammad Al-Fatih, nyalakan kamera Anda. Muhammad Al-Fatih. Macet lagi. Ya, silakan nyalakan kamera. Muhammad Al-Fatih, mari silakan diskusi. Halo? Halo, assalamualaikum. Jangan ngomong assalamualaikum bang, saya karesteng. Halo, salam. Iya, silakan nyalakan kamera Anda. Ya. Kok gelap? Muhammad Al-Fatih, kenapa Anda tadi mengucapkan assalamualaikum lalu ganti shalom? Gimana ini? Sudah 2 kali Anda melanggar perintah Muhammad. Pertama, Anda mengucapkan assalamualaikum kepada orang Nasrani. Padahal di dalam hadis dikatakan janganlah kamu memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi maupun orang Nasrani. Jika kamu bertemu dengan mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Itu di dalam hadismu ada. Tapi kamu mengucapkan salam kepada saya. Terus kamu ganti salammu dengan shalom. Anda kena lagi, kamu kena hadis lagi. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka kamu termasuk golongan dari mereka. Sudah 2 hadis kau langgar ini, pantas. Betul? Maaf ya, maaf. Silakan. Ya. So, abang, saya kan dari Ambon. Toh, jadi saya mau tanya. Sebentar, abang Muslim? Iya, saya kan Muslim Ambon. Silakan, Pak. Silakan. Mohon maaf. Nggak apa-apa, santai aja, Pak. Ya, silakan. Yang kalau di dalam Injil Yohanes 5 dan juga itu ayat 30 itu ya kalau itu Yesus dia ada bicara apa? Itu ke satu, kedua. Satu-satu bang, satu-satu, jangan banyak-banyak, satu-satu. Yohanes berapa? Yohanes berapa bang? Ini di dalam Injil Yohanes 5. Yohanes 5. Ayat berapa bang? Mas ayat 30. Yohanes 5 ayat 30. Oke baik. 30. Ya. Oke, baik. Kita bukakan ya, Yohanes 5 ayat 30. 5 ayat yang ke-30. Apa di situ kata bang tadi? Toh yang kalau di sini Yesus bicara apa gitu? Iya. Oke, baik saya bacakan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku itu adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Pertanyaan abang apa? Ya, cocok. Ya, pertanyaan abang apa? Ya, itu kedua. Bukan, pertanyaannya apa dulu? Pertanyaannya itu apa tentang ayat itu? Dan itu saja Pak. Itu saja. Itu saya mau dengar. Jadi penjelasannya itu saja Pak. Penjelasannya? Itu tidak. Penjelasannya? Iya. Iya, karena Yesus melakukan kehendak Bapa di sorga. Begitu. Yesus taat kepada Bapa di sorga. Bahkan Yesus taat sampai mati. Dan kami setiap orang Kristen juga harus hidup seperti itu. Kami harus hidup ketaatan sampai setia sampai mati, begitu. Meneladani Yesus, meneladani Kristus, seperti itu. Oke. Halo? Iya. Iya, dengar. Terus? Ya, terlalu apa pertanyaannya? Itu. Makasih Abang ya. Makasih banyak, makasih. Cuman itu aja, Bang? Iya, ada satu lagi. Saya mengenai kitab Barnabas. Apa itu? Tuh, yang di situ kan bunyinya, di situ kan ada ini perjanjian. Oke, baiklah. Gini Bang, Abang mungkin belajar dulu. Nanti kalau udah ada ilmunya baru datang lagi sini Bang ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bang Muhammad Al-Fatih. Oke, sopan sekali Bang. Oke, terima kasih Bang ya. Saya turunkan dulu Bang ya. Turunkan dulu. Nah, gitu kan enak kalau datang diskusi baik-baik, gitu kan enak kan? Kalau tidak tahu bilang tidak tahu, kan gitu. Enak kita diskusinya daripada Anda datang ke sini marah-marah. Mengamuk kesetanan, saudara-saudara. Ya, diskusi saja ya. Kalau Kristen ditanya, Kristen itu jawab pakai Bible. Nah, kalau Kristen bertanya, maka mustahil Islam jawab pakai Qurannya. Mustahil. Nggak percaya, naik saja ke sini kalau tidak percaya. Ayo. Sudah berapa kali orang Islam saya tanya seputar agama Islam, tidak pernah Al-Qur'annya dibuka untuk menjawab. Nggak pernah. Kalaunya dibuka pasti nggak nyambung. Yang ditanya tentang di mana penjelasan bahwa selesai mengucapkan
Al-Fatihah itu baca amin, nggak dijawabnya pakai hadis, bukan pakai Quran. Oke, silakan Fatorozi. Oke, Fatorozi kita turunkan dulu. Kita kasih naik ada Medi, udah lama dia nunggu bawah. Ya, silakan Medi, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Halo Medi. Teman-teman jangan lupa di follow ya teman-teman. Follow akun ini karena kalau kalian tidak follow, nanti kalian cari lagi akun ini nanti nggak ketemu. Karena apa? Karena banyak sekali akun-akun palsu. Ya, atas namanya pakai nama saya, profilnya pakai saya, tapi itu bukan saya. Ya, silakan Medi. Oke, si Medi juga tidak nyangkut-nyangkut teman-teman ya. Padahal bukankah ini sudah selesai Jumatan atau bagaimana? Si Uncup PI sudah di mana ini teman-teman ya? Sudah lama saya tidak melihat dia teman-teman. Oke ya, mungkin teman-teman kita kasih naik lagi dulu ada Dana. Oke, kita kasih naik Dana. Ya, silakan Dana. Nyalakan kamera Anda Dana. Zuma nggak berani, nggak usah ngomong-ngomong dia nggak berani sama saya. Sudah lari tunggang langgang dari saya. Ya Dana, silakan nyalakan kamera. Halo? Udah ya? Halo Dana. Halo. Ya, silakan nyalakan kamera. Mari. Silakan kalau mau diskusi dengan baik. Silakan. Saya kirimi undangan untuk menyalakan kamera ya. Nah, itu sudah saya kirimi undangan. Nah, gitu kan. Ya. Dana, Anda muslim? Ya, Muslim. Kalau lagi ngomongin Allah dan Rasulnya harus ngerokok dan astaga. Iya dong, kalian kan ngomong seperti itu. Kalau lagi mau ngomongin Allah dan Rasulnya, maka sambil ngerokok. Makanya saya bilang tambahin alkohol dan birnya. Alkohol. Saudara-saudara. Oke. Ya, Bang. Gimana Bang? Kenapa? Oh, kan udah kena peringatan kan Bang? Oh, sudah. Iya. Makanya jangan merokok Bang. TikTok saja yang buatan tapir, dia tahu merokok itu tidak baik bagi kesehatan. Biasanya aku boleh sembunyikan dengan Allah, tapi di hari tak dapat sembunyi pula. Oke. Bang. Ini bagaimana Bang? Ketika orang Islam ditanya tentang agama Islam, kok Qur'annya itu tidak ada gunanya bagi mereka untuk menjelaskan itu? Bagaimana ya orang Islam kalau ditanya Quran memang tak boleh jawab. Iya, kenapa? Padahal Quran mengatakan kitab yang lengkap, sempurna, menjelaskan segala sesuatu, petunjuk, tidak ada keraguan padanya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi ketika ditanya tentang agama Islam, Qur'annya tiada berguna baginya. Kenapa Bang? Kok miris sekali? Kenapa Bang? Aku pun bingung. Kenapa tuh? Kenapa? Apakah perkataan atau isi Al-Quran itu hanyalah bualan? Kalau bualan, tak adalah Islam. Ya, berarti kalian percaya kepada bualan kalau seperti itu. Mantap. Coba, misalnya begini Bang, Abang percaya bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu? Aku Islam. Tapi kalau Al-Quran menjelaskan kepada sesuatu, percaya. Injil pun percaya. Oke, baik. Anda percaya Quran menjelaskan segala sesuatu. Anda kitan bersunat? Berkitan? Sunat. Oke, tolong jelaskan menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu itu apa fungsi dari sunat? Silakan. Sunat nih daripada kitab Injil. Betul. Oke, Bang. Kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya. Ini ajaran Yesus. Dengar dulu. Sunat tuh Bang, yang jadi pertanyaan itu begini. Quran tuh menjelaskan segala sesuatu kan? Betul. Menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu itu, apa kegunaan? Kebersihan. Fungsi dari kitab itu apa? Kebersihan. Di mana ayatnya? Di dalam Quran tak menjelaskan untuk kebersihan, tapi berarti bohong Anda bilang Quran menjelaskan segala sesuatu. Kan sekarang kan Quran yang melengkapi. Yang dilengkapi apanya, Bang? Orang ditanya fungsi sunat saja Quran tidak tahu. Kalau tak ada Taurat dengan Injil, tak ada Quran. Malah lari ke Taurat dan Injil, katanya sempurna.
Itu namanya bukan sempurna, Bang. Kalau menyempurnakan berarti sanggup menjawab. Sempurna apa semprulna, Bang? Tahu semprul? Tahu semprul tahu? Orang Malaysia dia nggak tahu. Oke lah, Bang. Kita kasih kesempatan dulu kepada muslim yang lain ya, Bang ya. Ini kalau kita lanjutin nanti Oskadon tambah lagi nih. Aduh. Yuk, tolonglah ya yang muslim yang berilmu ya. Tolong. Yuk. Jangan muslim yang yang nggak karu-karuan. Tolong ya teman-teman ya. Ayo. Sian Turi. Yuk, silakan Sian Turi. Nyalakan kamera. Ya, silakan Sian Turi, nyalakan kamera Anda. Salah pencet ini, Bang. Kristennya aku, Bang. Salah pencet. Oke, saya turunkan dulu ya. Saya turunkan. Ya. Teman-teman yang Kristen, saya mohon maaf ya. Mohon maaf, bukannya kenapa-napa, teman-teman. Kita ini buka forum untuk berdiskusi dengan Islam. Sementara yang Kristen itu cukup di bawah saja, tap layar, share gitu, bagikan. Misalnya kalian tuh, ini kayaknya keren ini kalau kita bagikan dengan si siapa begini yang dalam kebimbangan, nah gitu ya. Klik suka begitu, ya. Itu aja. Syukur-syukur kalau kalian melemparkan dari situ mawar, satu orang mawar. Iya kan? Begini teman-teman, kalau misalnya ya kita itu ngomongin mereka di belakang, nanti channel kita ini sama dengan si Juma. Karena si Juma dan kawan-kawan tuh kayak begitu. Mereka kumpul di situ, ya kan? Ada si Juma, ada ini, ngumpul, lalu ngomongin Kristen. Orang Kristennya dikasih naik satu orang, abis itu dibisu-bisukan. Gitu. Jangan channel kita jadi seperti itu, teman-teman. Jadi kita nggak usah menggosipin gitu. Kita kasih langsung mereka ke sini. Sanggup nggak mereka? Seperti itu ya, teman-teman ya. Seperti itu. Oke, kita kasih lanjut lagi teman-teman. Kita kasih naik siapa ya? Arif Mahruzi. Oke, Arif Mahruzi. Teman-teman kalau mau naik itu sebenarnya jangan di acara-acara lagi begini teman-teman. Karena nanti pasti lama Anda naiknya. Ya Arif Mahruzi, silakan nyalakan kamera Arif Mahruzi. Halo? Macet, saudara-saudara. Ya, silakan nyalakan kamera. Sudah saya kirim undangan. Sudah di layar. Bentar. Kok jadi besar seperti ini? Oke. Bentar, sabar. Ini jadi besar saya. Sebentar, ini kok tadi jadi begini. Sabar ya. Kok jadi begini tadi nih? Ini gimana balikinnya? Saya tadi pencet apa ini? Sabar ya Bang ya, sabar Bang. Iya, muslim Bang. Muslim. Oke. Bagaimana tadi? Bagaimana tentang apa kitab suci Al-Quran tadi, Bang? Iya, kenapa kok kitab Al-Quran itu tiada fungsinya dan tiada gunanya bagi kalian untuk menjelaskan agama Islam? Ini Bang, singkat aja nih Bang ya. Kalau di Al-Quran itu tidak diuraikan tuh Bang tentang sholat gitu kan, atau berapa rakaat, tidak diuraikan sini Bang. Berarti Al-Quran tidak menjelaskan segala sesuatu. Islam ini ada kitab yang namanya kitab itu. Bang, pertanyaan saya, berarti Al-Quran tidak menjelaskan segala sesuatu. Dia pokok-pokoknya aja Bang, pokok sesuatu Bang. Tidak menjelaskan segala sesuatu. Bentar Bang ya, contoh nih Bang. Maaf ya Bang. Bentar Bang, pokok-pokoknya aja. Pokok-pokoknya contoh gini Bang. Di Al-Quran itu ada tertulis umpamanya dilarang kita minum minuman keras berupa tulisan itu khamar namanya Bang ya. Khamar tuh nggak dibikin situ kamput tua apa semua mention, nggak ada Bang. Jadi semua segala minuman yang ada di dunia yang mengharamkan, apapun yang memabukkan itu diharamkan Bang. Jadi tidak ditulis macam harusnya minum keras emang kamput tua, nggak ada. Sama dengan sholat Bang, sholat perintah. Tapi uraian dari semua itu Bang, tidak di Al-Quran semua diuraikan Bang. Di situ firman Tuhan untuk urainya kepada hadis. Ada juga beberapa ulama membuat. Makanya saya bilang, ketika orang Islam ditanya, dia tidak akan membuka Al-Quran, tetapi dia berdalil kepada Al-Quran. Itu Bang, Bible pun gitu Bang. Tidak semua, maaf. Bang, saya kira Anda kesini membawakan dalilnya dari Al-Quran, tetapi yang Anda bawakan adalah Al-Comor. Nggak boleh begitu. Tidak ada tuh Bang.
Tidak ditulis itu bang. Kami ada 2 pedoman, Quran dan hadis. Di mana Ya, Bang, ya? ayatnya? Jadi ketika itu uraian tentang sholat, tentang halnya, tidak semua diuraikan bang. Di hukum fikih namanya. Oke, berarti Al-Quran Coba tidak tanya lengkap Pak ya? Islam di bawah. Ada kitab fikih. Ya, berarti Al-Quran tidak lengkap ya? Nggak mungkin dia bang Tidak lengkap, saudara-saudara. Oke, baiklah. Terima kasih Anda sudah mengakui bahwa Al-Quran tidak lengkap, betul? Jadi ini Bang Edis ini bertanya yang tidak ada di kitab dia pun tidak ada tuh namanya Yesus lagi ngapain makan. Bertanya yang tidak ada. Yesus apa sebenarnya gimana? Karena kalian melakukannya, makanya saya tanya dalilnya. Dia dulu menyembahnya begini di Gimana sih? Hari itu nggak dijelaskan semua tuh hari apa nggak ada tuh bang. Semua nggak ada detail tuh bang. Pasti Iya, pokok-pokoknya makanya di kitab, saya Bang. tanya Yang dalilnya dituntut dalam makna-makna di dalam Quran. yang- Kalau tidak yang ada tersirat dalilnya dan dalam tersirat ada di Quran, dalam berarti Quran. kalian mengada-adakan Tidak sesuai sesuatu di dalam kan Quran. gitu. Ayat-ayat tersirat ada di dalam Quran. Ada. Tapi penjabarannya di hadis kalau Islam bang. Di Menurut- kitab fikih. menurut apa itu? Ulama penerus para nabi. Ulama Menurut apa itu? mereka-nya. Jadi ini jangan abang bilang kitab nggak sempurna. Mereka lebih sempurna. Bang. Menurut Sempurna, Bang. Al-Congor. Karena Bang, uraian itu Oke, tidak baiklah. Bang. Lanjutkan terus Makanya bercongor Bang, ria di Islam, bawah. Bang. Gini loh, kalau orang ngomong tanpa dalil, tanpa dasar ya. Karemince makasih ya, Karemince makasih ya. Terima kasih Karemince, makasih. Gitu loh. Teman-teman sekalian, kalau ngomong itu kan harus ada dasar-dasarnya, dalil-dalilnya. Ya kan? Ini tidak lengkap begini dirincikan itu congormu semua yang ngomong. Ngapain kalau congormu yang ngomong? Gitu loh. Oke, Siti Aisyah. Oke, Siti Aisyah, kamu saya turunkan dulu karena kamu tidak memenuhi syarat untuk membuka kamera. Kita kasih naik ada Ubah Mata. Ubah Mata. Ya, Ubah Mata, silakan nyalakan kamera Anda sampai suara saya habis, teman-teman. Habis. Ya, Ubah Mata. Oke, Ubah Mata saya turunkan lagi ya. Ubah Mata saya turunkan. Kita kasih naik ada Hamba Allah. Ya, kasih naik Hamba Allah. Ya, silakan Hamba Allah, nyalakan kamera Anda. Woi monyet anjing siap monyet kedua. Kesetanan lagi. Edan. Mantesan dia hamba Allah, saudara-saudara. Silakan. Edan dia. Hamba Woi, goblok, Allah. edan dia. Langsung ketahuan ini hamba Allah, bahasanya sangat mencerminkan sebagai seorang hamba Allah. Kok kabur? Berat saudara-saudara. Sesuai dengan namanya saudara-saudara ya. Oke, kita kasih naik ada Mirjat. Oh, Mirjat. Silakan Mirjat. Dah terpental lagi saudara. Oke, kita kasih naik ada Janur Biru 66. Silakan Janur Biru. Janur Biru. Selamat siang Janur Biru. Macet lagi. Kita kasih turun ya. Kita kasih naik ada sebentar. Saya lihat dulu dari nama-namanya nih. Mang Edo. Ya, selamat siang Mang Edo. Selamat silakan siang, nyalakan kamera Anda. Oke. Wah, baju saya jelek-jelek, Bang. Oke. Mang Edo muslim, Ini, Bang. Selamat, insya Allah muslim, Bang. Muslim. Ya, silakan, Bang. Silakan. Kenapa ini, Teh, Bang? Ada apa ini, Teh? Kenapa orang Islam itu ngomong Quran adalah kitab yang sempurna, menjelaskan segala sesuatu, giliran ditanya agama Islam, Qurannya tidak dipakai. Kalau saya nanya, apakah Injil juga udah sempurna belum? Tidak ada yang Coba bilang Injil jawab. sempurna. Tidak ada yang bilang Injil sempurna. Gak ada. Bukan sempurna dan tidak sempurna, abangku. Bukan. Konteksnya bukan seperti itu. Oke, menjelaskan segala sesuatu kan. Ibarat kata nih, sebentar, 5 menit coba saya dimatikan minta dulu, waktu. ekonya dimatikan. Terlalu keras. Siap. Matikan aja. Mohon maaf. Jadi saya minta waktu 5 menit. Kan katanya ini teh berdiskusi dengan enak ya. Jangan abang host aja atuh yang bertanya sama anak muslim. Silakan. Sekarang saya tanya. Ini dulu diselesaikan dulu ini. Oh, Kristen bertanya, mustahil Islam
menjawab pakai Qurannya. Oke, coba abang tanya sama saya. Coba. Baik. Kalau orang Islam katanya kalau meninggal pakai kain kafan, betul? Betul. Di Quran mana kalau meninggal harus pakai kain kafan? Silakan. Sebentar bang, 5 menit ya. Jangan main Betul. turun dong. Jangan main turun dong. Gini, tapi sebelum dijawab gini bang. Kalau sempat Anda buka Al-Quran untuk menunjukkan jawaban bahwa kalau meninggal pakai kain kafan, saya lompat dari Monas. Silakan. Nggak perlu bang. Cuma segini Untuk penyemangat aja saja, biar saya lompat dari Monas. Nggak perlu. Saya nggak mau saudara saya sampai lompat-lompat ke dalam Monas, dari atas Monas. Jadi gini bang, di dalam Al-Quran memang tidak seluruhnya ditulis. Karena di dalam Al-Quran ada ucapan, jikalau kalam kami, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala ditulis, tintanya pakai air laut itu tidak cukup. Dedaunan yang ada dunia ini dijadikan kertasnya tidak cukup juga abangku. Ngopi dulu abang. Sudah. Belum. Nah, kenapa di dalam Al-Quran tidak disebutkan seluruhnya? Ibarat kata seperti ini abangku, di dalam Pancasila ada sila kesatu ketuhanan yang Maha Esa. Ya, itu tidak disebutkan. Tuhannya Tuhan siapa aja? Ada Tuhan Yesus, betul. Tuhan Bapa, Tuhan kami, ya kan? Tidak disebutkan. Yang disebutkan. Jadi di mana ini jawabannya, Bang? Di mana jawabannya kalau meninggal harus pakai kain kafan? Sebentar, kalem, calling down. Akan kita sama-sama makhluknya Tuhan, ya kan? Bang, yang Abang saya tanya, di Quran mana kalau meninggal harus pakai kain kafan? Silakan. Nah, saya tadi bilang menjelaskan di Quran itu tidak ada yang menjelaskan. Makanya betul lah Quran mustahil menjawab, betul. Sebentar, konteksnya jangan dulu kesana. Berarti benar mustahil Islam menjawab pakai Quran, betul. Sekarang kalau di Injil ada enggak kalau makan harus pakai sendok garpu? Kan tidak ada abangku. Boleh nggak pakai garpu? Boleh pakai garpu boleh. Masalahnya kalau meninggal nggak boleh nggak pakai kain kafan. Sebentar, apakah di Injil ada dipakaikan untuk pakai peti? Ada tidak? Nggak wajib mau nggak pakai peti juga boleh. Di kita pun sebenarnya, kalaupun sekarang gini abang, kata siapa harus pakai kain kafan kok? Sebentar aja abang itu, abang kalem, calling down, tenang. Berarti benar bahwa Quran tiada sanggup dan tiada mampu menjelaskan kenapa Quran kalau ke sana konteksnya abang. Kalau diambil ke sana, saya pun bisa ngomong Injil pun sama. Kenapa ada perjanjian lama dengan perjanjian baru? Kan sama, tidak sempurna. Bukan nyambung. Oh berarti Al-Quran nggak sempurna. Ini namanya berdiskusi. Ditanya Al-Quran nggak sempurna langsung berarti Al-Quran tidak sempurna. Bukan tidak sempurna abangku. La ilaha illallah abangku. Ngelawak saja ini saudara. 5 menit yang namanya diskusi itu jangan. Coba ulangi dulu pertanyaan saya bang. Pertanyaan saya ulangi. Oke. Kenapa? Apakah ada di dalam Al-Quran seorang muslim? Bukan itu pertanyaannya itu. Bukan itu, makanya dengerin dulu. Kalau seandainya abang bertanya, sempurnakah ayat-ayat suci Al-Quran? Saya jawab, tidak seluruhnya ditulis di dalam mushaf Al-Quran abangku. Karena apa? Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, kalaupun tinta air laut dijadikan tinta dan dedaunan dijadikan lembaran, itu tidak cukup abangku sayang. Tidak cukup. Sudah? Belum. 5 menit, kalem. Jadi abang, kalau abang berdiskusi itu jangan main menurunkan. Begitu. Agak usah garo-garo atel atau abang. Ampun si abang. Jangan diturunkan, kalem. Calling down. Kita kan sesama saudara abang. Kalau abang diskusinya seperti ini. Si Cecep kemana? Sudah datang ya. Ampun, si Cecep bukan begitu maksudnya si Cecep. Dengarkan dulu. Be happy. Dengerin dulu, bukan begitu maksudnya si Cecep. Dengerin dulu. Bagaimana? Al-Quran mengatakan bahwasanya Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Artinya ada sebuah klaim dari Al-Quran, betul? Betul. Sekarang Anda percaya tidak dengan klaim Al-Quran bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu? Betul, percaya. Oke, jelaskan kenapa orang Islam kalau meninggal harus pakai kain kafan? Itu kata siapa? Jadi orang Islam boleh nggak pakai kain kafan? Boleh. Oke, sekarang yang wajib saja, Kalau begitu, sekarang yang wajib saja. Anda sunat? Sunat? Wajib nggak sunat?
Di dalam Al-Quran Wajib atau tidak sunat? Wajib. Oke, di Quran mana? Jelaskan di Quran mana bahwa sunat itu wajib? Silakan. Coba dibuka di dalam surat Ibrahim. Ayo. Ya, Ibrahim berapa? Surat Ibrahim yang di surat buka aja seluruhnya. Kalau dipotong-potong ayat itu tidak betul, abangku. Ya sudah, Anda yang buka. Ibrahim seluruhnya baca. Silakan. Nggak usah. Kan Aduh, abang berarti hafal. Anda lagi ngarang bebas. Akan abang hafal Al-Quran. Justru karena saya hafal Al-Quran di dalam surat Ibrahim nggak ada sunat. Calling down, kalem. Take it easy, cek bahasa Arab nama santai. Jadi begini abang. Bang, di dalam Quran nggak ada Ibrahim itu sunat. Bang, abangku, di dalam Al-Quran tidak seluruhnya ditulis karena apa? Tadi dibilang Quran menjelaskan segala sesuatu. Ya dengerin abangku, kalau ditulis itu lembaran daun tidak akan cukup. Katanya menjelaskan segala sesuatu, kumaha sih? Ampun, konsepnya ulah tertuju sama hiji atau akang. Iya, Qurannya bilang bahwasanya Quran menjelaskan segala sesuatu. Abangku, sekarang gini, di dalam Al-Quran ada surat Al-Baqarah, ya kan? Sapi bikang, ya kan? Apakah di sana menjelaskan sosok sapi bikang? Ada. Sosok menjelaskan sapi bikang anu menyusui. Ada ayatnya, disuruh mencari sapi. Ada. Betul, tapi maksud saya secara detail dan terperinci itu tidak ada. Nah, makanya saya bilang berarti Quran menjelaskan segala sesuatu itu bohong. Bukan bohong. Bukan bohong, tapi tidak. Gustaf. Salah abangku 5 menit. Jangan main diturunin dong. Silakan. Cintaku. Silakan. Jadi konsepnya seperti ini abang ya. Di dalam kitab suci kami itu memang tidak seluruhnya. Saya akui. Karena apa? Sudah dijelaskan. Kalau ayat kalam Allah ditulis pakai tintanya air lautan, jangan diulang lagi. Itu jawabannya. Kumaha? Yang ditanya bukan itu. Jawabannya. Konsekuensinya kita alihkan ke Injil sekarang. Kan sama abang menanyakan Al-Quran. Oke, baik. Nah, gini bang, abang dengarin Al-Quran sama saya. Dengar Cep ya. Begini Cep. Mangga. Di dalam Injil, di dalam Bible, dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada yang ngomong kitab ini menjelaskan segala sesuatu, nggak ada. Betul, tidak ada. Karena berarti tidak ada, tidak sempurna, maka ya? dengar dulu. Karena tidak lupa. ada, berarti Bible tidak pernah mengklaim diri bahwa buku itu menjelaskan segala sesuatu. Tapi saya potong. Tapi abang menyatakan kalau kitab Injil itu kitab suci umat Nasrani ya. Betul. Tapi tidak ada di situ tertulis bahwa kitab itu menjelaskan segala hal, nggak ada. Nih abangku, dengerin ya. Makanya di dalam kitab Injil ada perjanjian lama dan perjanjian Allah, jangan lari ke situ. Dengerin, kan kita abang yang itu lagi membahas klaim kitab suci. Quran mengklaim. Dengerin dulu dong, saya yang ngomong dong. Quran mengklaim bahwasanya Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Betul. Nah, Anda percaya tidak dengan klaimnya itu? Percaya. Nah, berarti Al-Quran wajib tidak dia bisa menjelaskan segala sesuatu? Wajib. Oke, jelaskan apa fungsi sunat menurut Al-Quran? Fungsi sunat menurut Al-Quran satu kesehatan, bukan ya, mana kesehatan. ayatnya? Ayatnya mana? Nih abang, kalau seandainya ngomongin ayat, makanya kan saya bilang Anda fitnah Al-Quran lagi. Apaanan saya yang bagian ngomong? Bukan masalah itu, masalahnya Quran untuk kesehatan itu tidak ada di dalam Quran. Abang sebentar atau abangku sayang sebentar. Jangan main sayang-sayangan. Saya bukan sejenis Anda. Bahaya Anda ini. Kita bersaudara. Jangan seperti begini itu. Tidak ada di dalam Quran bahwasanya Quran itu sunat itu untuk kesehatan. Tidak ada. Bang, di dalam Quran kata saya memang tidak menjelaskan semuanya. Makanya bohong. Quran menjelaskan segala sesuatu. Bukan bohong. Ada lagi ayat yang lain. Makanya kalau ngomong sama orang muslim kayak begini teman-teman, Quran menjelaskan segala sesuatu tapi tidak menjelaskan segala sesuatu. Quran lengkap tapi tidak lengkap. Kalau seandainya ini abang, gimana kalau seandainya dari dulu teh Quran teh ditulis semuanya atau merenang air laut teh kering? Loh,
Apakah dibutuhkan satu ember saja untuk menjelaskan tentang sunat? Ilolo itu teh menurut kitab saya tidak perlu bahkan satu lembar, tidak perlu satu lembar untuk menjelaskan apa kegunaan sunat. Kok Anda bilang air laut nggak cukup? Dengerin abangku. Bilang saja bahwasanya Al-Quran menjelaskan segala sesuatu itu hanyalah gombal belaka. Ini gombal yang nyata. Jangan seperti itu. Oke, ini terakhir nih. Saya di Quran mana? Di Quran mana bahwa sunat itu untuk kesehatan? Ampun, itu yang terakhir itu. Saya juga pengen bertanya tuh abangku. 5 menit saya minta. Di dalam Injil itu menurut abang tidak ada kesempurnaan seluruhnya, ya kan? Tidak ada Injil mengatakan kitab ini sempurna menjelaskan segala sesuatu. Nggak ada. Betul. Kalaupun di dalam kitab Injil tidak sempurna, adakah perkataan di kitab ini firman-firman Tuhan yang menyatakan kalau Injil ditulis sesempurna mungkin, apakah akan mengeringkan air laut? Nggak nyambung. Ada satu ayat, dengar. Ada satu ayat di dalam penutup Injil Yohanes itu berbicara mengenai ada banyak hal yang tidak diceritakan tentang Yesus. Dikatakan di situ, jikalau semuanya ini saya ceritakan, agaknya dunia ini tidak cukup menampungnya. Ada ayat seperti itu. Itu sama. Berarti dijiplak sama Quran. Sekarang begini, bukan diciplak. Kalau dijiplak itu merenan di kopi. Kalau Quran itu penyempurna, ibarat kata yang sempurna apanya? Ditanya tentang sunat tidak tahu. Dengerin dulu agar aku yang ngomongkan, abang udah ngomong. Satu lagi penutup dari saya. Oke bang, sampai ketemu lagi. Kita naikkan musik yang lain dulu ya. Satu lagi abangku, satu lagi. Nah, silakan. Di dalam Al-Quran ada bahasa seperti ini. Untuk orang-orang yang berpikir. Nah, apakah di dalam Injil ada? Untuk orang-orang yang berpikir. Betul. Yang kata-katanya persis. Apakah di dalam Injil ada? Betul. Yang kata-katanya persis seperti itu kayaknya saya belum pernah temukan. Abang. Sudah? Untuk orang-orang yang berpikir. Ya sudah. Tolong sekarang cari ya nanti di dalam Al-Quran ya. Di Quran ada. Di dalam Injil, kalau dalam Quran ada, di dalam Injil tidak ada. Terus? Jadi abangku, saya menghargai abang dengan bubuk karum seperti ini. Tapi tolong calling down. Kita saudara. Abang punya Tuhan yang sama. Di sini nggak ada bang. Di sini tidak ada. Kita ini bermusuhan. Biar nggak ada di sini. Saya hanya ingin meluruskan bahwasanya kalian bilang itu bohong. Dengerin dulu abangku saya juga bisa seperti ini. Gila, kita taruh dia di bawah ini udah keluar. Sekalinya yang datang pastilah agak-agak sedek-sedeknya.